같은 큰 길 네가 잘 지켜야 돼, 희주야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama yang berjudul Gold Land, yang kayaknya seru sih. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Kim Hee-ju, seorang gadis cantik yang hidupnya terlihat baik-baik aja, tapi ternyata tidak demikian. Pada pagi itu, pas dia terbangun karena ketukan pintu dari ibu kos ataupun pemilik gedung tersebut yang meminta tunggakan bayaran dari rumah yang mereka sewa. Katanya pacarnya Hee-ju ini belum membayar tunggakan tersebut dan dia heran kenapa bisa nunggak. Terus dia kabarin lah si pacarnya itu yang bernama Lee Do-kyung. Cuma sampai sekarang pacarnya itu belum ngebalas pesannya Hee-ju. Terus pas dia mau beli makanan, ternyata kartu ATM mereka, karena kan ATM mereka tuh kayak bersama gitu loh, itu gak bisa dibayar karena ternyata isinya itu 0 won, sama sekali nggak ada. Nah, nggak lama setelah itu akhirnya si Do-kyung ngebalas pesannya Hee-ju, katanya dia masih di Bangkok dan rencananya harusnya itu landing hari ini di Korea. By the way, Hee-ju ini bekerja di bandara, lebih tepatnya di bagian pemindaian barang-barang. Nah, kebetulan pada hari itu pamannya dia ataupun seseorang yang mengaku pamannya mencari-cari Hee-ju. Jadi dia ketakutan banget. Terus ketua timnya itu langsung memanggil dia dan bertanya, ada orang tadi yang nyari-nyari kamu dan mengaku sebagai pamanmu. Cuma penampilannya kok kayak rentenir. Itu benar paman kamu? Ditanya sama bosnya. Kata Hee-ju, enggak, dan aku juga nggak ada minjam ke rentenir kok. Dan kalau misalkan orang itu datang lagi, boleh nggak minta tolong kalau misalkan ibu bilang sama dia gak kenal aku, katanya. Oke, aman aja, kata ketuanya. Untung orangnya baik. Nah, by the way, inilah si Lee Do-kyung itu, pacarnya Hee-ju. Dia memang masih di Bangkok dan dikejar-kejar sama ya kayak rentenir lah kita sebut. 여기까지 찾아와서 이럴 일입니까, 이게? Mereka membicarakan tentang kerjasama yang sudah mereka jalin cukup lama dengan Do-kyung ini. Entah itu kerjasama apa yang belum diketahuin. Lalu Do-kyung tiba-tiba nelpon Hee-ju dan nyuruh dia untuk segera keluar dari rumah mereka. Saat itu juga hilangkan jejak, semua foto diambil, paspor, segala macam lah. Nah, Hee-ju tuh bingung sebenarnya kenapa. Cuma kata pacarnya, entar aku jelasin. Hee-ju buru-buru keluar dari sana dan gak lama kemudian memang banyak yang datang ke situ. Dan untung aja Kim Hee-ju itu berhasil lari dari kejaran mereka. Kemudian dia pergi naik bus dan ketika di situ di bus dia tuh ditelepon lah sama si Do-kyung. Jadi Do-kyung bilang sama Hee-ju, udah intinya kamu percaya aja sama aku. Cuma Hee-ju tuh bingung sebenarnya apa yang terjadi karena Do-kyung tuh benar-benar nggak mau cerita sama dia detailnya. Kata dia entar deh, katanya gitu. Dikira sama Hee-ju bahwa si Do-kyung ini tuh kayak main kasino, main judi segala macamnya. Cuma dibilang sama Do-kyung, udah aman aja kok, utang-utang aku udah aku lunasin semua. Intinya kok itu besok aku minta tolong kali ada barang datang ke bandara kayak peti gitu, isinya tuh orang yang udah kehilangan nyawanya dan agak ribet lah prosedurnya. Intinya aku bantu aja, ketika kedetek sesuatu yang aneh-aneh di situ, alarmnya bunyi, udah terima aja dan juga amankan lah pokoknya gitu, katanya. Ya udah besoknya Hee-ju nih masuk kerja kan, walaupun sebenarnya itu lagi libur pada hari itu. Cuma katanya ke teman-temannya dia lagi gantiin jadwal temannya si Yelim. Ya udah pas barang peti itu datang ya kan, Hee-ju tuh udah kayak deg-deg banget. Dia nggak tahu itu apa isinya karena nggak dikasih tahu sama si Do-kyung. Udah pas datang itu peti, bunyilah alarmnya. Terus atasnya nanya, Hee-ju itu apaan tuh? Hee-ju bilang, kayaknya ada kayak logam atau apa gitulah di petinya. Kata atasannya, oh ya udahlah lewatin aja gitu. Terus peti itu dibawa sama beberapa orang ini dan mereka masukkan ke dalam mobil. Lalu mobil itu pergi melaju membawa peti tersebut yang ternyata 네, 기장님. ya, orang yang ada di dalam mobil itu penumpangnya adalah pacarnya si Hee-ju, Do-kyung. Terus pas si Do-kyung mau ngebawa peti itu kan, dia suruh sama drivernya untuk pergi ke arah yang berlawanan, bukan ke tujuan mereka, dengan mengancamnya menggunakan door. Akhirnya terpaksalah si driver itu yang bernama Woogi menurutin permintaannya Do-kyung karena dia kan menggunakan door. Akhirnya diturunkanlah dari suatu tempat di jalan tersebut. Lalu si Do-kyung pergi meninggalkan si Woogi gitu aja. Nah kemudian Do-kyung ini menelpon bosnya si Woogi, di mana bosnya itu bernama Park Ho
Ho-chul, di mana Park Ho-chul ini itu udah nanti-nanti petinya kan. Terus tiba-tiba dibilang sama Dokyung, kan perjanjian kita, aku itu bawa peti ini dan kamu harus melunasin utang-utangku sekitar 200-an juta won gitulah. Dan Dokyung juga minta uang tambahan sebesar 1 miliar won dan dia berjanji bakal pergi ke luar negeri dan juga menghilang gitu aja. Tapi masalahnya Ho-chul nih nggak bisa kasih gitu aja, katanya dia harus izin dulu sama ketuanya. Berarti di atas dia masih ada lagi jabatan yang lebih tinggi. Akhirnya si Ho-chul ini menelpon seorang polisi yang bernama Kim Jin-man, di mana dia meminta tolong untuk melacak nomor di mana keberadaan si Dokyung ini. Pokoknya hari itu harus ketemu karena itu berhubungan dengan ketua mereka. Yaudah dicariin lah sama si polisi itu. Nah malamnya Hiju diminta sama si Dokyung untuk pergi ke sebuah tempat di mana nantinya mereka bakal bertemu di sana. Tempatnya benar-benar kayak gelap dan juga sunyi banget. Hiju yang awalnya itu kayak ragu, akhirnya dia masuk dan bertemulah dia sama Dokyung di sana. Lagi dan lagi Dokyung itu belum bisa menjelaskan semuanya kepada Hiju, padahal Hiju bilang udah jelasin aja apa sebenarnya, aku bakal bantu apapun itu, intinya jelasin semuanya sama aku. Cuma Dokyung bilang udah, entar kalau udah beres aku jelasin semuanya, intinya kamu di sini aja tunggu di mobil, aku pergi keluar sebentar, dan kalau sampai tengah malam aku itu nggak ada kabar, tolong bawa kabur mobil ini, gitulah katanya. Ya udah, nurutlah si Hiju kan sama si Dokyung ini. Gak lama setelah itu Dokyung keluar dari mobil dan dia berjalan dengan hati-hati. Tapi setelah itu dia ditabrak sama mobil kenceng banget sampai dia terpelanting ke lokasi itu. Ternyata yang nabrak dia itu adalah gerombolan dari Park Ho-chul dan juga antek-anteknya. Hal itu langsung terlihat sama Hiju dan dia kayak panik banget. Dia juga nggak tahu bagaimana kondisi pacarnya. Mau dia cek cuma orang-orang di situ banyak banget kan. Lalu mereka pergi ke tempatnya Hiju untuk mencari di mana mobil yang dikendarain sama si Dokyung tadi. Nah, Hiju tuh sempat ditelepon sama Dokyung, katanya Hiju lari sekarang, tolong banget, gak usah banyak tanya, lari. Jadi masih sempat si Dokyung tuh nelpon sebelum dia akhirnya pingsan. Kemudian si Woogie itu sampailah ke tempatnya Hiju kan, dan dia menemukan mobilnya, dia cek ke dalam, nggak ada orang karena Hiju lagi sembunyi. Terus dia kabarin lah si bosnya dia kan, aku udah nemu nih mobilnya, cuma masalahnya gak bisa dibuka. Dan mungkin mereka pikir kuncinya di kantongnya si Dokyung, cuma pas dicek ternyata kuncinya nggak ada. Kata si Ho-chul kan, ada tuh orang di dalam mobil, tolong cek cepat katanya. Dan bener aja pas dicek sama Woogie, ternyata dia melihat Hiju di dalam. Karena takut ketangkap dan juga masih mengingat pesan dari pacarnya, Hiju itu melarikan diri dan juga dia nggak peduli dia nabrakin semua-semuanya. Walaupun Hiju sempat dihentikan tuh sama si Park Ho-chul sampai dia naik tuh ke atas mobil yang dikendarin sama Hiju. Cuma Hiju bener-bener nggak mau ketangkep. Dia melaju sekencang mungkin dan juga menjatuhkan si Park Ho-chul ini. Dan akhirnya Hiju itu berhasil kabur dari mereka. Walaupun Park Ho-chul ini kayak kesel banget karena dia nggak berhasil mendapatkan mobil itu, dimana di dalamnya kan ada peti yang isinya itu super duper penting banget bagi dia. Kemudian dia teleponlah ke HP-nya Hiju yang digunakan sama Dokyung tadi. Nah, di situ tuh dia tanya, udah kamu nyerahkan diri aja, aku nggak perlu identitas kamu, nggak perlu tahu siapa kamu, kau serahkan itu kau aman, kata si Ho-chul kan. Cuma Hiju kan ingat pesan pacarnya untuk jangan kasih ke mereka. Ya udah, Hiju langsung pergi gitu aja dan juga membuang HP tersebut. Hiju pergi ke sebuah tempat yang benar-benar nggak terjangkau sama orang-orang itu. Nah ternyata tempat yang dituju sama Hiju itu adalah tempat yang berhubungan dengan dia waktu kecil. Ada kenangan yang agak buruk yang dia alami di tempat tersebut. Jadi tempatnya itu kayak pertambangan gitu guys. Pertambangan yang udah tua banget. Jadi sewaktu kecil Hiju itu pernah datang ke pertambangan itu pertama kalinya ketika dia mencari anjing kesayangannya dia. Nah pas dia masuk ke dalam bersama dengan temannya itu nggak berani masuk karena kayak itu gelap banget dan juga terowongannya kayak dalam banget gitu loh. Jadi temannya nunggu di luar. Nah Hiju ini masuk ke dalam mencari anjingnya itu. Cuma masalahnya sampai ke dalam dia nggak ketemu sama sekali sama anjingnya, hingga akhirnya dia itu jatuh ke sebuah lubang. Dia berusaha untuk naik tapi ternyata nggak bisa sama sekali dan dia terjebak di dalam lubang tersebut. Hiju cuma bisa pasrah aja sambil menunggu ada orang yang ngebantuin dia.
Oke, kita balik lagi ke masa yang sekarang. Hiju pas sudah masuk ke dalam itu, dia parkirkan mobilnya di sana dan dia masih shock banget dengan kejadian yang dia alamin tadi. Kemudian dia mencoba untuk menghela nafasnya untuk menenangkan diri dan setelah itu dia keluar dari mobil dan dia salfok nih melihat peti yang dia bawa. Dan dia penasaran banget sebenarnya apa sih isi peti itu. Nah, kemudian dia turun dari mobil dan dia cek isinya. Dan kalian tahu, Hiju benar-benar kaget banget ketika dilihat isi dari peti itu yang ternyata adalah bongkahan emas, bukan bongkahan sih, emas batangan yang jumlahnya sebesar 1 ton. Oke, kita flashback sejenak ya. Kalian masih ingat kan ketika Hiju itu terjebak di dalam lubang ini, ternyata temannya itu ngelaporkan ke ibunya dan juga teman-teman ibunya. Akhirnya Hiju itu ditemukan sama mereka, cuma ibunya marah banget sama Hiju dan menganggap bahwa hidupnya sial banget gara-gara Hiju. Nah, by the way, ibunya Hiju ini juga doyan banget dengan yang namanya ngejudi ataupun main kasino. Dimana pada waktu itu, ibu Hiju mempertaruhkan semua uang-uangnya bermain kasino hingga akhirnya ibunya kalah total dan gak menang sama sekali. Akhirnya uangnya juga habis. Nah, kemudian pas ibunya sama Hiju itu perjalanan pulang, Hiju bilang sama ibunya bahwa dia itu pengen sekolah karena temannya juga sekolah kan, dan juga ya dia pengen belajar gitulah. Terus ibunya bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti kita sekolah ya, tapi di Seoul. Oke, kata Hiju, seneng banget dong dia ke Seoul ya kan. Tapi seperti biasa, omongan ibunya hanya gombal belaka, nggak pernah terjadi sama sekali. Ibunya malah menikah dengan seseorang yang mempunyai pegadaian gitu, dan mereka jadi tinggal di sana. Dan Hiju hidup bersama mereka sampai dia dewasa. Walaupun selama dia hidup itu hingga dia dewasa, Hiju tuh mengumpulkan uang untuk bisa keluar dari sana karena dia udah muak banget. Walaupun sebenarnya dia tetap sekolah sesuai dengan yang dijanjikan sama ibunya, tapi sekolahnya di situ, nggak di Seoul. Dan pegadaian itu pada malam harinya berubah menjadi tempat judi dan Hiju harus mau nggak mau lah ngebantuin kedua orang tuanya. Dan Hiju juga ternyata mengumpulkan uang dari kerja-kerja part-time-nya dia, cuma ya nggak cukup gitu loh, masih jauh dari kata cukup untuk bisa kabur dari sana. Hingga akhirnya dia membuka berangkas milik dari orang tuanya, dia mencoba berkali-kali sandi hingga akhirnya dia menemukan sandi yang tepat. Pas dia mau ngambil barang-barang di sana, dia mendengar bahwa ayah tirinya itu lagi ribut di luar bersama pelanggannya, orang yang menggadaikan barangnya cuma gak bisa bayar hutang. Nah, ketika dia melihat kejadian itu, ayahnya salfok dan langsunglah ayah tirinya itu masuk ke dalam dan Hiju pura-pura tidur ketika ayahnya menyadari bahwa dia melihat kejadian tersebut. Dan kalian tahu, ya pas ayahnya masuk dia malah menggrepe-grepe si Hiju. Untung aja Hiju langsung bangun dan dia bilang dia itu ketiduran karena belajar dan langsung pergi kabur dari sana ketika ayah tirinya ini si Luchnut ini mencoba untuk ngapa-ngapain dia. Setelah kabur dari sana, Hiju nelpon ibunya dan menceritakan semuanya. Diajak ibunya untuk pergi dari sana, tapi ibunya nggak mau. Katanya, ya udah mendingan kau pergi dari sana. Dan ingat kau itu nggak punya ibu. Nah, dari sanalah Hiju tuh sadar bahwa kata dia memang nggak punya ibu, dan dari situlah dia memanggil ibunya itu jadi dengan sebutan bibi dan ayah tirinya dengan sebutan paman. Oke, kita balik ke masa sekarang di mana saat Hiju sudah menemukan emas tersebut, dia gonggokkan dulu di lokasi terowongan itu dan dia mencari tahu dulu nih di mana dan bagaimana keadaan pacarnya si Dokyung. Dia teleponin semua rumah sakit, cuma gak ada yang tahu tentang hal tersebut. Terus tiba-tiba pas dia lagi bekerja kan, kata temannya, kita dipanggil tuh ada polisi yang datang. Ternyata polisi-polisi di sana itu mengecek tentang peti tersebut dan mereka nanya siapakah penanggung jawab kemarin. Nah, dibilang sama Hiju dia, tapi waktu itu Hiju dibelain sama bosnya. Kata bosnya, ya aku yang menyetujuin itu tuh dilewatin aja. Emang kenapa? Ada sesuatu di sana, barang selundupan atau gimana? Polisi-polisi itu terdiam, jadi mereka nggak bisa ngejawab dan mereka menerima telepon bahwa Dokyung udah ditemukan dan sekarang lagi berada di rumah sakit. Hiju langsung nge-copy nama rumah sakit tersebut dan sebelum dia pergi dia dipanggil sama ketuanya. 잠깐 나 좀.
Ternyata ketuanya Hiju tahu semuanya bahkan hubungan dia dengan Dokyung. Tapi dia lagi dan lagi melindungi Hiju. Cuma kali ini dia nggak bisa lagi terlalu dalam hingga akhirnya dia suruh Hiju untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sesegera mungkin. Nah by the way si Dokyung kondisinya udah parah kayak gini dan dia bakal dilakukan operasi. Untung aja operasinya berhasil, Hiju malamnya langsung pergi ke sana. Cuma masalahnya kan ya si Dokyung tuh jagain sama orang hingga Hiju tunggu benar-benar kosong baru dia pergi ke kamarnya Dokyung diam-diam. Pokoknya Hiju ini memastikan kondisinya itu baik-baik aja, aman-aman aja biar nggak ada yang tahu kalau misalkan dia masuk ke kamarnya Dokyung. Pas dia udah di dalam, dia tuh menyapa Dokyung dan juga membangunkan Dokyung. Untung gak lama setelah itu, Dokyung terbangun dan dia seneng karena ada Hiju di sana. Cuma dia juga khawatir karena kan orang-orang di luar sana itu adalah orang-orang yang jahat banget. Terus ditanya sama Hiju di manakah diletakin mobil dan juga peti itu, kata Hiju udah aman kok. Itu terowongan yang orang-orang itu nggak bakal tahu di mana lokasinya. Terus dibilang sama Dokyung, nah bagus sekali Hiju, makasih kali lah pokoknya. Pokoknya aku itu oke banget lah kerjamu. Terus Heju bilang kan sama Dokyung, udah kita kembalikan aja tuh isinya. Nggak bisa dong kata Dokyung. Kau tahu nggak itu isinya apa kata Heju? Bukan narkoboy, tapi emas sebanyak 1 ton. Kaget lah si Dokyung kan, karena dia juga taunya itu narkoboy gitu. Terus dibilang sama Heju, udah kita balikin aja lah biar aman semuanya. Kau juga aman, aku juga aman. Kata Dokyung, enggak, tunggu bentar. Itu kan emas. Udah paling pun nanti kalau ketahuan aku kena penjara bentar aja, nyewa pengacara, duitnya itu masih banyak sisa. Pokoknya nggak ada orang yang boleh tahu keberadaan dari emas tersebut, intinya disimpan aja, kata Dokyung gitu. Hingga akhirnya Hiju itu disuruh sama Dokyung untuk menimbun emas-emas itu, mengeluarkannya dari peti, dan dikeluarkanlah sama Hiju dan beneran ditimbun sama dia dan dia kerja sendirian dong. Saking bucinnya juga nih sama Dokyung kan. Oke, Ayang lakuin semuanya beneran diberesin sama dia dan juga petinya setelah itu dibakar sama Hiju. Nah, nggak sampai situ aja tuh tugas dia. Setelah itu, Dokyung juga nyuruh Hiju untuk mengembalikan mobil itu ke tempat semula, tempat mereka bertemu kemarin. Jadi ya udah, pas dia balikkan mobilnya, Hiju langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan juga menghilangkan jejaknya di mobil itu. Dan untuk sementara kata Dokyung mereka juga jangan saling bertelepon. 회장님, Terus kan Dokyung didatengin lah dia sama si Hochul. Dimana Hochul ini nanya tuh di mana mobilnya, di mana petinya. Tapi Dokyung kagak mau kasih tahu. Hingga akhirnya dia itu marah banget sama si Dokyung dan juga mengancam Dokyung bakal dihabisin sama dia kalau misalkan Dokyung tidak mau memberitahukan di mana lokasi mobil dan juga peti tersebut. Dan dia kali ini Hochul itu nggak main-main walaupun Dokyung bilang ya kasihlah 1 miliar sesuai dengan perjanjian kita, aku akan pergi dan juga bakal aman-aman aja. Tapi Hochul nggak mau dan malah mengancam balik si Lee Dokyung ini. Nah sementara itu Hiju akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya. Jadi dia pergi ke sana dan bibinya nanya, kok kau kesini? Kan kau bilang kau nggak bakal balik lagi. Kata si Hiju, aku udah keluar dari pekerjaan aku dan sementara aku di sini sampai aku menemukan pekerjaan lagi. Kata bibinya, yaudah, kau tidur di sini aja. Kalau cuma sementara aja kau tidur di gudang ya, katanya gitu. Terus kata Hiju, oke, tapi nanti kalau misalkan ada orang yang nanya, gak usah kasih tahu kalau misalkan aku kesini, siapapun itu, kata Hiju. Yaudah, kata bibinya. Dan sebelum tidur, Hiju itu ternyata mencari tahu bagaimana caranya menjual emas batangan. Yang ternyata itu disuruh sama si Dokyung. Emang saking bucinnya Hiju ini kan, jadi dia mau aja tuh disuruh-suruh sama si Dokyung. Ya udah, akhirnya setelah mengetahui bagaimana cara menjualnya, Hiju berencana keesokan harinya bakal pergi ke toko emas untuk menjual emas batangan itu. Di sisi lain, para polisi sudah menemukan mobil yang dibalikin tuh sama Hiju. Cuma ya dikasih tahu kan kalau misalkan petinya nggak ada. Lalu mereka kabarkan lah si Hochul bahwa Pak, ini tuh nggak ada petinya, mobilnya ada, cuma petinya nggak ada. Nah curigalah si Hochul ini bahwa mungkin Woogie lah yang bekerja sama dengan si Dokyung. Karena kan kemarin malam itu si Woogie yang pertama kali menemukan mobil tersebut. Jadi dia curiga, dia tanyalah sama si Woogie. Cuma Woogie bilang, Pak beneran deh, aku tuh nggak tahu sama sekali. Intinya si Dokyung itu nurunin aku di jalan dan aku nggak tahu apa-apa dan dia juga ngancam aku. Cuma Hochul nggak percaya, dia uji lagi bener nggak si Woogie ini jujur atau enggak. Hingga akhirnya dia pukul dan juga lempar si Woogie itu.
진짜로? 우기 Hingga akhirnya setelah diuji sama Hocol, kata dia, ya benar-benar kayaknya bukan si Wugi deh. Nah, cuma masalahnya dia takut banget kalau misalkan si ketua mereka tahu semuanya, hidup mereka tuh bakal diobrak-abrik sama si ketuanya itu. Setelah itu, si Wugi itu pergilah ke rumah bibinya Hiju. Jadi dia tanya, "Bibi, ingat nggak sama aku? Waktu kecil aku tinggal daerah sini juga loh. Oh ya, by the way, Hiju pulang ya?" katanya. Karena dengar-dengar gitu, kata bibinya Hiju, nggak tahu. Hiju tuh nggak pernah pulang ke sini dan juga aku nggak mau tahu keberadaan dia. Oke lah kalau gitu, kata si Wugi kan. Nah, Hiju kebetulan pada hari itu udah pergilah dia ke toko emas, toko perhiasan. Dia coba tanya-tanya lah kira-kira berapa harganya dan dikasih tahu sama si penjualnya. Dia bilang tuh sekitar 1,5 miliar won, dan kalau dijual ya sekitar 1,3 atau 1,4 lah tergantung keasliannya. Terus kata Ejo, "Oke, makasih, cuma pengen tahu aja." Hingga kesel tuh si pemilik toko emas. Nah, setelah itu Hiju pergi keluar dan dia mampir ke tempat Bibi Mija, teman dari emaknya atau teman dari bibinya kan. Terus sebenarnya Hiju datang ke sana itu pengen meminjam uang sekitar 50 juta won sama si Bibi Mija ini. Nah, dikira sama si Bibi Mija 50 juta won itu untuk mengobatin sakit bibinya ataupun maknya dia, ya kan. Karena kata si Bibi Mija ini, maknya si Hiju itu sakit kanker. Nah, mendengar itu Hiju kayak, yang awalnya itu kan bukan untuk itu, dan dia kayak shock banget ya mendengar penyakit ibunya. Lalu pas dia mau pulang ya kan, berpapasan pula lah dia sama si Wugi. Jadi Wugi bilang, kok Hiju kan? Kita temenan lo dulu, kan satu sekolah dulu kita pas SD. Hiju bilang, enggak, aku nggak terlalu ingat, dan dia langsung pergi gitu aja. Tapi diikutin terus dia sama si Wugi-Wugi ini. Tapi Hiju tuh udah beneran gak nyaman banget, hingga akhirnya Hiju menemukan bus dan dia langsung pergi naik bus tersebut. Tapi tetap aja tuh disamperin sama Wugi, dan kayak Wugi tuh kayak memberikan peringatan gitu loh. Entah Wugi ini ingat wajah Hiju bahwa dia dan Hiju tuh pernah ketemu di mobil yang ada petinya itu. Karena kan Wugi sempat ngeliat ke arah dalam mobil. 남자가 Pas sampai di rumah, bibinya bilang sama Hiju, tadi ada yang nyari tuh. Kok kenapa? Minjem uang di rentenir, berjudi kau, katanya. Kata Hiju, enggak kah? Nggak mungkin aku ngikutin jejakmu, katanya gitu. Ya udah, Hiju langsung ngebahas mengalihkan pembicaraan tentang penyakit maknya ini. Tapi maknya bilang, udahlah nggak apa-apa. Aku juga udah ke rumah sakit kok. Katanya sakit kanker. Udah gitu aja. Hiju tuh marah banget. Dia bilang, udah besok kita ke rumah sakit periksa lagi. Pokoknya udah stadium berapa, pokoknya harus diobatin lah, kata Hiju gitu. Maknya bilang, udahlah, nggak usah, nggak penting itu, kata maknya gitu. Jadi Hiju tuh bingung banget mau kayak mana lagi ngomong sama maknya, karena maknya juga nggak peduli dan juga ya karena uang mereka nggak ada ya kan. Nah terus pas malamnya pas mak Hiju udah pulang, Hiju kan itu tinggal di situ dan juga tidur di tempat itu. Nah didatengin lah dia sama si Wugi. Nah niatnya Wugi itu mau ngambil uang di situ, dan ternyata dia malah ketemu sama Hiju kan. Dan akhirnya dia sadar bahwa dia ingat Hiju lah yang ada di dalam mobil yang berisi peti itu. 씨발 깜짝이야. Terus dia bilang sama Hiju, "Hiju, kasih taulah di mana peti itu, karena aku ingat kok yang kemarin malam di situ kan." Tapi Hiju nggak mau kasih tahu sama si Wugi. Wugi juga paham ya di dalam peti itu tuh narkoboy, tapi Hiju tuh nggak mau kasih tahu sama si Wugi ini kan. Dan Hiju langsung menodongkan door kalahnya Wugi, tapi masalahnya si Wugi malah berhasil membela diri, dan dia melihat bahwa di tasnya Hiju yang berat kali itu, dia penasaran kali apa isinya, dan ketika dia buka dia tahu bahwa itu adalah emas, dan kemungkinan besar dia juga tahu bahwa di peti yang dijumpain sama Hiju dan juga Dokyung adalah isinya emas juga. Setelah perkelahian antara Hiju dan juga Jangwook, akhirnya Jangwook memilih untuk memberikan solusi nih kepada Hiju. Jadi dia menawarkan sama Hiju bahwa dia bisa menjual emas tersebut, karena kalau misalkan Hiju ngejualnya dalam bentuk total 10 kilo kayak gitu, itu nggak akan laku karena bakal sulit banget. Terus Hiju nanya gimana caranya. Kata si Jangwook, ya kita pisahkan aja menjadi
per satu kilo sebanyak 10 buah. Nah itu bisa kita jual nantinya. Memang butuh waktu lama, sekitar 2-3 hari. Ya nggak lama-lama banget lah gitu. Awalnya Hiju itu nggak percaya dengan Jangwook. Cuma Jangwook mengatakan kalau misalkan dia berbohong, nggak mungkin dia ngebayain Hiju dan juga nggak kasih tahu bahwa yang di mobil kemarin adalah Hiju yang dia lihat. Jadi mereka berdua ini benar-benar membuat kesepakatan satu sama lain. Terus Hiju bilang nih sama si Jangwook, oke lah setelah aku pikir-pikir aku bakal buat kesepakatan, cuma nanti uangnya kita bagi 3. Untuk aku, kamu dan juga Lee Do-kyung. Dan akhirnya Jangwook setuju dengan kesepakatan tersebut. Nah, keesokan harinya Hiju mengantarkan ibunya ataupun yang sekarang dia panggil bibinya untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang ternyata kankernya ibunya itu udah stadium akhir dan bakal sulit disembuhkan karena juga sudah masuk ke dalam paru-paru. Nah, ibu Hiju itu nggak mau dirawat dengan alasan katanya itu cuma menguntungkan rumah sakit aja, kita ngebayar mereka toh aku juga bakal kehilangan nyawa aku. Hiju bilang kalau masalah uang tenang aku ada, cuma ibunya nggak mau dan bilang udah nggak usah pikirkan itu lagi dan tumben khawatir sama aku. Ya kok ibuku, kata Hiju gitu. Udahlah nggak usah, kata ibunya. Intinya emaknya itu nggak mau gitu untuk diobatin di rumah sakit. 요 박이사 아주 신수가 훤해. Terus kan si detektif Kim Jin-man ini yang kerja sama dengan Park Ho-chul. Jadi Ho-chul ini kan ngeminta dia untuk mencari tahu siapakah orang ataupun kaki tangannya si Do-kyung. Karena kan nelpon sama dia kemarin cuma dia nggak tahu siapa. Dilacak aja tuh teleponnya. Kata Jin-man, oke tenang aja semua bakal aku lakuin. Dan keesokan harinya Jin-man ngeminta tuh orang-orang yang dicurigain sama temannya dia daftarnya. Dan dia penasaran sebenarnya apa sih isi peti itu. Nah temannya ini kan tahu, dia bilang sama Jin-man, tahu nggak isinya itu adalah emas dan itu totalnya lumayan banyak yaitu 1 ton ataupun 1000 kilo. Penasaran lah Jinman ini kan, dia pergi ke TKP, dia cari-cari mobilnya ada, cuma petinya kemana? Dia ikutin lah sampai juga memeriksa CCTV yang dimulai dari sebuah supermarket di situ, supermarket kecil. Dia cek, setelah itu masih penasaran dia cek lagi ke tempat pengecekan CCTV utama dan dia menemukan mobilnya. Cuma masalahnya di persimpangan terakhir tuh udah nggak nampak lagi. Nah setelah itu dia pergi lagi menemuin Ho-chul dan juga menyampaikan informasi terbaru terkait isi dari peti itu. Katanya isinya adalah emas 1 ton. Dan anehnya kenapa bos besar mereka nggak kasih tahu sama Ho-chul isinya, padahal kan Ho-chul ini katanya kaki tangannya bos mereka. Tapi kok nggak dikasih tahu? 1kg짜리 10개만 제조해주죠. Keesokan harinya Jangwook pergi menemuin seseorang yang dia percaya nih yang bisa untuk meleburkan emas itu dan juga membaginya ke dalam ukuran 1 kilo dan juga diberi label yang super duper mirip banget lah agar bisa dijual. Nah awalnya si orang ini tuh nggak mau karena ya dia tahu kalau misalkan emas yang dipunya sama Jangwook itu adalah emas ilegal. Cuma Jangwook bilang ya aku kasih kok biaya 2% lah nanti dari total keuntungan keseluruhan emas ketika dijual. Akhirnya anak itu setuju dan dia bertemulah sama Hiju dan juga memeriksa emas yang 10 kilo itu. Nah ketika diperiksa sama dia kan katanya benar. Ini itu adalah emas yang asli karena dia punya alat yang untuk mendeteksi emas ini asli ataupun palsu. Cuma dia nggak bisa mengerjakannya pada hari itu karena dia butuh tempat dan juga butuh waktu lah dan paling lama sekitar 2 atau 3 hari. Kata Hiju dan juga Jangwook, nggak apa-apa, kami temenin, pokoknya usahakan malam ini dikerjakannya. Nah ya udah akhirnya dibilang oke, kita sepakat dan nanti bakal kabarin Hiju dan juga Jangwook. Cuma Hijunya awalnya itu agak ragu, cuma Jangwook bilang udah tenang aja, dia itu kayak membiayai keluarganya dia pasti nggak akan berbohong dan dia juga baik kok. Udah malamnya mereka pergilah ke tempat orang itu dan mereka mulai mengerjakan emas itu dan juga membagi-baginya ke dalam 10 bagian yang sesuai dengan disepakati tadi. Jadi ukurannya itu menjadi 1 kilo karena ukuran 1 kilo itu lebih gampang dijual dibandingkan 10 kilo. Jadi udah dia kerjakanlah. Selagi Jangwook dan juga Hiju nunggu, nah Jangwook nih cerita tentang terowongan di batu bara. Nah Hiju kira Jangwook nih ngelihat dia kemarin pas nyimpan emas-emas itu. Ternyata Jangwook menceritakan tentang masa kecil mereka. Ketika Hiju kan terjebak waktu itu di situ dan Jangwook lah yang memberitahukan kepada bibi untuk menjemput Hiju ke sana. Hiju tuh sempat kaget kan, dia kira bahaya nih kalau misalkan Jangwook tahu di mana dia menyimpan emas-emas itu, tapi ternyata bukan itu maksudnya.
Terus kan tiba-tiba aja pemilik tempat itu datang dong, mereka semua panik banget dan dibilang sama orang yang mereka minta bantu si cowok itu, kan sembunyi aja dulu biar aku yang menanganin si bapak itu. Nah si bapak bilang, kamu tuh lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain kok katanya. Cuma si bapak itu curiga kalau misalkan dia menyembunyikan sesuatu ataupun beberapa orang di dalam tempat tersebut. Jadi dia ceklah lokasi-lokasinya, awalnya aman-aman aja. Cuma masalahnya emasnya hijau malah jatuh coy. Ketahuanlah mereka sama si bapak tua dan Jangwook karena refleks dia malah memukul bapak itu hingga jatuh pingsan. Malah dia mau menghilangkan nyawa si bapak tua itu juga, cuma dihalangin sama Hiju dan si pemuda tadi. Jadi mereka bilang udah si bapak itu masih bernapas, mendingan kita antarkan dia aja ke rumah sakit. Awalnya Jangwook nggak mau karena nanti ya bahaya kalau misalkan si bapak itu buka mulut. Cuma mereka bilang udah nggak apa-apa. Hiju juga meyakinkan Jangwook. Akhirnya Jangwook mau menuruti Hiju dan ngebawa si bapak tua tadi untuk pergi di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Sementara itu, Hiju dan juga pemuda tadi melanjutkan pembuatan emasnya. Hingga akhirnya emasnya itu udah jadi dan totalnya 10 buah. Cuma masih ada beberapa kan serbuk-serbuknya nanti bakal diteruskan sama si pemuda itu. Terus dia minta bayaran dia dong yang dijanjikan sama si Jangwook. Hiju awalnya nggak tahu, cuma dia oke-oke aja karena kan ya udah sesuai dengan perjanjian mereka, dikerjakan seluruhnya dan juga dibagi ke dalam ukuran 1 kilo. Ya udah, Hiju kasih si pemuda itu 1 kilo utuh, jadi dia jual sendiri aja. Nanti sisanya bakal dia kasih setelah dikerjakan semuanya. 소리. Pas perjalanan pulang, Jangwook tuh minta maaf sama Hiju gara-gara kelakuan dia yang tadi itu kan sempat membuat beberapa keributan. Hiju bilang sama Jangwook, ya udah nggak apa-apa, intinya selama kita kerjasama jangan pernah menghilangkan nyawa orang lain. Kalau misalkan kok kayak gitu, kerjasama kita berakhir, kata Jangwook. Oke, aman aja. Nah, terus kan si ibunya Hiju itu tuh kaget kok tiba-tiba suaminya pulang, gak ada kabar ya kan, tiba-tiba aja gitu. Dan dia panik kalau misalkan ntar Hiju ketahuan, jadi dia kasih kode lah sama Hiju. Nah ternyata suaminya itu tahu kalau misalkan maknya Hiju ini udah menggadaikan ataupun menjual beberapa barang di situ dan dia tahu bahwa Mak Hiju ini mengambil uangnya dia. Nah marahlah suaminya ini kan, dan juga emosi jiwa karena itu semua dilakukan tanpa sepengetahuannya dia. Lalu dia memukul maknya Hiju berkali-kali sampai juga mencucuknya. Karena Hiju melihat semua itu, jadinya dia membela ibunya dan memukul kepala pamannya itu hingga pingsan. Sebenarnya Hiju mau memukulnya lagi, cuma dihalangin sama maknya. Kata maknya, Hiju udah mendingan kau pergi dari sini, ini biar aku yang beresin. Dia nggak mau kalau misalkan Hiju terlibat hal yang aneh-aneh. Dia suruh Hiju pergi sekarang juga dan lupakan semuanya. Ya udah, terpaksalah si Hiju pergi kan karena dipaksa sama maknya. Dan pas Hiju pergi, sebenarnya dia tuh mau balik lagi ke situ. Cuma emaknya itu udah menelpon polisi dan juga pihak rumah sakit tanpa sepengetahuannya Hiju. Jadi pas Hiju itu perjalanan mau balik ke sana lagi kan, dia lihat loh kok udah ada mobil nih, mobil polisi udah pada lewat, dan akhirnya dia tahu kalau misalkan maknya ngelapor ke polisi juga selain ke rumah sakit. This is so sad. Oke, kita flashback sebentar ya. Ini tuh ketika Hiju pertama kali mau kabur ataupun minggat dari rumah emaknya dia dan juga pamannya. Nah, jadi sebenarnya waktu itu kan Hiju berencana untuk pergi bekerja di sebuah tempat yang ternyata dia kerja di Kasino Goldland. Nah, di situ hidupnya itu baik-baik aja dan juga penghasilannya lumayan. Dan disitulah dia pertama kali bertemu dengan Lee Do-kyung. Ya waktu itu dia mau main kasino kan, dan berkali-kali dia juga salfok sama Hiju dan juga beberapa kali menggoda Hiju. Awalnya Hiju tuh ya nggak tergoda sama sekali, kayak biasa aja gitu loh. Hingga akhirnya dikasihlah hadiah nih kapal mainan pesawat kayak gitu sama si Do-kyung, dan Hiju awalnya menolak tapi tetap dikasih paksa sama Do-kyung. Terus ternyata Do-kyung tuh setiap bermain kasino di sana selalu menang, dan hasil terakhir yang dia dapat itu dia kasihkan sama Hiju, dan juga dia kasih juga
kunci hotel sama Hiju di kamar 512. Nggak lama setelah itu datanglah pamannya Hiju dan Hiju memanggil Sapam untuk mengusir pamannya karena udah nggak nyaman banget dong. Padahal udah dikasih kabur, malah terus-terusan diteror sama pamannya. Nggak nyaman banget lah dong si Hiju ya kan. Nah, setelah itu, Hiju memutuskan pergi ke tempatnya Lee Do-kyung, ke kamar yang dibilang sama Do-kyung tadi. Sampailah dia di situ dan disambut sama Do-kyung. Terus Hiju kira dia tuh disuruh Do-kyung menjual koin-koin tadi dan juga menggantinya ke uang. Cuma dibilang sama Do-kyung, enggak, kamu salah paham. Itu tuh untuk kamu dan juga sebagai hadiah aja. Kata Hiju, nggak bisa gini. Kamu ajarin aku bagaimana caranya bermain kasino. Ya udah, setelah itu pergilah mereka akan main kasino dan diajarinlah sama Do-kyung. Bahkan semua koin-koinnya itu dipertaruhkan sama Do-kyung. Bilang sama Hiju, udah yakin aja kamu pasti bakal menang. Dan bener aja dong, Hiju memenangkan pertandingan tersebut dan dapat uang banyak. Dari situlah hubungannya Lee Do-kyung dan juga Hiju semakin dekat. Yang awalnya partner biasa jadinya berpacaran dan juga ya tinggal serumah. Bahkan Hiju juga ngerasa bahwa kehadirannya Do-kyung adalah anugerah dalam hidup dia karena kan dulu dia hidupnya menderita banget dan Do-kyung juga selalu mendukung Hiju dan bilang bahwa dia juga ketemu sama Hiju itu anugerah buat dia dan juga sejak ketemu Hiju dia mendapatkan banyak keberuntungan. Oke, by the way kita balik ke masa sekarang. Ini Hiju itu dia balik lagi ke tempat dia mengubur emas-emas batangan itu karena kan yang pertama diambil tuh udah mereka jual. Jadi kan kata Jangwook per 3 hari nanti mereka bakal ambil per 10 kilo dan juga menjualnya terus menerus. Ya udah diambil sama Hiju, dia udah nggak peduli lagi tentang Do-kyung. Intinya dia pengen hidupnya itu jauh lebih baik dan juga melunasin hutang-hutang bibinya dia. 아유, 씨발 진짜. Keesokan harinya di kantor polisi, bibinya Hiju itu datang ke sana mau ngelaporkan. By the way, di tempat kantor si detektif ini, si Kim Jin-man, yang kebetulan dia tuh kan lagi ngecek kasus dari si Lee Do-kyung dan dia menemukan kantornya Hiju agak mencurigakan, terutama si Cha Yujin, ketuanya Hiju. Dan ketika dia mau keluar, dia salpok nih. Di situ kan ada ibunya Hiju ataupun bibinya Hiju dan kayaknya mereka berdua itu pernah kenal. Cuma karena dia ada urusan jadi dia pergi gitu aja. Oh ya, sementara itu si Jangwook akhirnya berhasil menjual emas mereka yang 1 kilo dan dia langsung ngebeli kalung emas untuk ya biar terpercayalah kalau misalkan dia jual-jual emas yang lainnya. Pokoknya setelah dia beli itu, kalian tahu dia beli apa lagi? Ya, dia berencana beli mobil baru. Jadi dia kabarin Hiju dia udah menjual sebanyak 8 kilo, tinggal 2 kilo lagi. Dan dia juga bilang bahwa mobilnya butut ini bakal dia ganti karena sekarang ya dia sudah punya cukup banyak uang. Terus kan si Jinman ini ternyata pergilah dia ke tempatnya si Cha Yujin dan dia di situ moto-moto dan dia salpok nih. Kok ada mainan pesawat? Kok agak teringat ya mirip sama punya Hiju, mirip banget. Oke, by the way tujuan Jinman di sana adalah menginterview Yujin. Jadi Yujin bilang bahwa dia punya alibi, dia cuma sama Do-kyung tuh rekan kerja doang, jarang komunikasi dan pada malam itu mereka juga gak ada jumpa. Padahal sebenarnya Do-kyung sempat minta tolong nih sama Yujin terkait tentang peti itu, cuma Yujin itu menolak permintaannya si Do-kyung. Dan karena alibinya si Yujin itu nggak bisa terbantahkan sama Jinman dan dia juga nggak punya bukti-bukti, jadinya Jinman bilang oke lah, tapi dia minta sama Yujin untuk kasih tahu sama Hiju, mungkin dia bakal minta Hiju untuk menghubungin dia karena dia pengen tanya-tanya juga. Nah, untuk si Yujin ini ternyata dulu pernah pacaran juga sama Do-kyung sebelum dia pacaran sama Hiju. Dan Yujin nggak mau ngebantuin Do-kyung, awalnya dia minta bantuan si Yujin, akhirnya dia minta bantuan Hiju lah waktu itu. Setelah itu Yujin langsung kasih tahu sama Hiju bahwa dia dihubungin sama Jinman, detektif Kim Jinman, mungkin Hiju bakal dihubungi lagi tuh. Dan karena Hiju dicurigain juga, jadi kaki tangannya si Do-kyung. Setelah itu kan Hiju dijemput sama Jangwook dengan mobil baru yang udah dibeli sama dia. Terus Hiju juga dikasih uangnya tuh sama si Jangwook. Hiju bilang, wah beneran ya berhasil ternyata. Iya dong, siapa juga kalau bukan Jangwook katanya gitu. 왜 부려가지고는
Sementara itu, teman emaknya Hiju datanglah dan menemuin si bangke ini. Jadi dia minta tolong tuh untuk jangan melaporkan ataupun mencabut laporan terkait Ibu Hiju. Karena kan dia ngelaporin, makanya Ibu Hiju tuh pergi ke kantor polisi tadi. Jadi Ibu Hiju yang mengaku sudah melakukan penghilangan nyawa sama suaminya ini. Tapi suaminya ini bilang tuh sama teman Mak Hiju, suruh Hiju yang jumpain aku dan juga kasih uang langsung katanya. Ditelepon lah sama teman maknya Hiju, dia ceritain semuanya. Dibilang sama Hiju, oke, Bibi tenang aja. Masalah uangnya biar aku kasih sama dia dan aku bakal jumpain dia. Lalu ditanya sama Jangwook, sebenarnya saat itu siapa dan masalah kamu tuh apa? Sekarang karena kita kerja sama, urusan kamu, urusan aku juga dan sebaliknya. Kata Hiju, oke lah, ntar aku ceritain semuanya. Pada malamnya Jinman itu mengikutin si Cha Yujin pulang. Jadi dia benar-benar ikutin kemana mobilnya Yujin itu. Tapi ternyata Yujin tuh pulang ke rumahnya kan. Nah pas dia tutup mobilnya, si Jinman itu berusaha masuk dan dia berhasil. Lalu dia cek tuh kameranya kan di situ. Tapi ternyata udah dihapusin semuanya sama Yujin di hari kejadian Dokyung itu kecelakaan. Oh ya, ketika Hiju sudah menceritakan semuanya sama Jangwook, masalahnya dia, Jangwook bilang ada dua solusi. Yang pertama, itu ya kau kasih uang tutup mulut sama pamanmu itu, atau yang kedua, kita hilangkan nyawanya. Tapi setelah dipikir-pikir sama Hiju kan, yang kedua tuh kok kayak agak ekstrim kali ya. Ya udahlah, kata Hiju, aku pilih cara yang pertama aja. Kata Jangwook, ya udah, terserah kau lah gitu. Oh, dan sesuai dengan tebakan kita tadi bahwa ibunya Hiju itu ternyata kenal sama Jinman. Dan kayaknya mereka berdua dulu pernah jadi pacaran atau jadi suami istri gitu loh. Kan Hiju kan marganya Kim, Jinman juga Kim. Bisa jadi Kim Jinman adalah ayah kandungnya Hiju. Terus Jinman konfirmasi sama Ibu Hiju tentang yang dilakukan sama suaminya. Dia konfirmasi juga termasuk tentang penyakitnya dia. Dan katanya sama Jinman dia lebih baik di penjara aja karena dia ngerasa hidupnya lebih baik di penjara bandingkan sama si suaminya yang lucnut itu. Dan sesuai dengan tebakan kita lagi bahwa dulu tuh emang mereka pernah ketemu. Jadi emaknya Hiju itu dulu terlibat perkelahian di tempat klub gitu. Jadi dilerailah sama Kim Jinman yang waktu itu dia masih polisi muda dan juga masih polos banget. Disitulah Sun Ok ataupun maknya Hiju ngegodain Jinman. Mungkin dari situ tuh hidup mereka jadi lebih dekat dan setelah itu jadilah Hiju. Mungkin ya kan, karena harganya Hiju sama kayak marganya Jinman, sama-sama Kim. Tapi mungkin Jinman nggak dikasih tahu tentang Hiju oleh Sun Ok. Keesokan harinya Hiju datang menjumpai pamannya dan bilang bahwa dia bakal memberikan uang sama pamannya ngebayar utang-utang ibunya dia dan juga membeli toko pamannya, tapi dengan syarat pamannya itu harus pergi meninggalkan mereka dan jauh-jauh dari hidup mereka, terutama hidup ibunya dia. Ya, setelah dipikir-pikir sama pamannya, akhirnya dia menyetujuin permintaan Hiju itu, tapi dia mau uangnya itu dikasih secara tunai. Kata Hiju, oke, dia bakal kasih semuanya secara tunai. Cuma pamannya nih heran, ini anak dapat uang dari mana sebanyak itu? Apalagi pamannya minta tuh nggak tanggung-tanggung coy, 1 miliar won untuk jual rumah dan juga tempat pegadaian dia doang. Lalu Hiju ceritalah sama Jangwook kan. Kata Jangwook, aduh Hiju, itu tuh mahal kali, buang-buang uang kau. Kata si Hiju, udah nggak apa-apa, turutin aja. Nah pas mereka lagi dalam perjalanan, Hiju tuh minta tolong diantarkan ketemu sama Yujin untuk minta uang pesangonnya dia. Dan Yujin bilang, oke aman aja. Terus ditanya sama Yujin, kok tinggal di mana? Nah dikasih tahu sama Hiju di Jongsan. Dan Yujin ingat bahwa itu adalah lokasi mobil terakhir yang membawa peti itu dari si Kim Jinman. Dan dia tahu bahwa kemungkinan besar yang menyembunyikan peti itu adalah Hiju. Dia kasih tahu lah sama Hiju bagaimana kelakuannya Dokyung. Dulu Dokyung juga pacaran sama dia. Cuma mereka putus gara-gara Dokyung tuh ada pacar di setiap negara yang dia kunjungin. Cuma Hiju tuh masih kecintaan kan. Jadi dia nggak percaya sama Yujin. Yujin bilang, aku kasih tahu kamu karena aku peduli sama kau. Dan kalau misalkan kau ada masalah, kasih tahu aku. Karena untuk saat ini cuma aku yang bisa kau percaya, bukan si pembohong Dokyung itu. Nah bingung lah si Hiju ya kan. Abis itu dia dijemput lah sama Jangwook. Terus pas di dalam mobil itu Hiju tiba-tiba ditelepon sama Kim Jinman. Katanya
Udah nggak apa-apa lah, aku hubungin balik aja lagi, kata Hiju kan, karena sempat dia nggak angkat. Dan dibilang sama Jangwook, oke loudspeaker kan aja. Yaudah di loudspeaker lah sama Hiju, ditanya-tanya sama Jinman, semuanya sih aman-aman aja. Terus Jangwook ingat kan, tunggu dulu, kayak aku kenal nih sama detektif ini. Dia ceklah kontaknya di HP-nya dia, dan pas dia ketik ternyata beneran dong, itu Kim Jinman detektif yang kerja sama mereka. Terus dia bilang sama Hiju kan, ini si detektif yang kerja sama kami dulu, berarti dia disuruh sama si Park Ho Chul itu, dan mereka pasti nyariin peti itu dan udah tahu apa isinya. Gawat lah kita ini, kata si Jangwook. Terus kan ternyata pamannya Hiju itu menurutin permintaan Hiju, jadi dia udah mencabut laporan mamanya Hiju. Cuma mamanya Hiju ini malah pingsan kan karena sakitnya dia. Diantarlah sama Jinman ke rumah sakit, terus setelah itu dijagain sama Bibi temannya emaknya Hiju. Lalu Hiju ditelepon dan dikasih tahu tentang kondisi emaknya dia. Setelah itu Hiju kan bilang tuh sama Jangwook, dari cerita Bibi ini kayaknya kita harus memang udah menutup mulut pamannya Hiju ini. Tapi si Jangwook bilang, masalahnya Hiju, aku tahu orang yang kayak gitu. Percuma kau kasih uang sebanyak apapun, yang penting nanti dia datang lagi dan meras kau lagi. Cuma Hiju bilang, udah nggak apa-apa, kita coba aja. Yaudahlah, kata Jangwook, tapi kita harus ada plan B ya, katanya. Oke, kata Hiju. Nah, abis itu janjilah Hiju kan sama pamannya ini. Dan ketika pamannya datang, Hiju tuh langsung kasih uang yang diminta sama pamannya. Dan tapi dengan syarat pamannya harus tanda tangan surat perjanjian mereka. Tapi beneran dong, sesuai dengan yang bilang sama Jangwook, bahwa pamannya ini kagak mau tanda tangan. Jadi dia bilang, bisa lah, kan kita keluarga, lalala segala macam. Dan akhirnya Hiju tuh ngerasa bahwa paman ini bohong kan nantinya, dan dia mencoba untuk mengambil uangnya lagi. Tapi pamannya nggak mau, dia tetap mengambil uang itu dan nggak mau tanda tangan surat perjanjian itu. Emang lucnut kali si bangke ini. Nah setelah itu Hiju mau merebut uangnya lagi, dan Hiju malah ditendang dan juga dipukul sama pamannya. Karena Hiju sempat terlempar, jadi dia itu nggak berdaya. Lalu pamannya ini pergi membawa duit itu. Cuma untungnya kan mereka udah punya plan B di luar itu dada Jangwook. Dan dia bilang sama Hiju kan, Hiju, kayaknya kita harus melaksanakan plan B nih. Gimana? Aku habisin nggak dia? Kata Hiju. Iya, hilangkan aja nyawanya. 죽여. Dicucuk lah sama Jangwook berkali-kali tuh, hingga akhirnya paman Hiju kehilangan nyawanya. Yang awalnya Hiju bilang nggak boleh menghilangkan nyawa, ujung-ujungnya terpaksa juga kan. Setelah Woogie dan juga Hiju menghabisi nyawa dari paman tirinya Hiju, Woogie langsung mengantarnya. Mereka memotong tubuh dari paman Hiju itu, lalu diantarkanlah sama Woogie ke sini untuk dibereskan, dan setelah itu dijadikan makanan hewan ternak sama si bapak tadi. Setelah dibayar sama si Woogie, dan dia jadikan pakan ternak babi. Gile. Sementara itu Hiju membereskan sisanya di rumah pamannya itu biar nggak ada jejak sama sekali. Habis itu dibilang lah sama si Woogie kan, udah Nuna tenang aja, semuanya udah aku urus dan bakal baik-baik aja, gak usah terlalu pala kau pikirkan kali, katanya gitu kan. Terus dia juga bilang sama Hiju bahwa dia udah mengubah identitas Hiju bernama Juharan. Juharan tuh memang lumayan mirip banget sama Hiju, dan dia bilang orang itu udah gak ada setahun yang lalu, udah kehilangan nyawanya dan gak bakal ada yang nyari dia karena keluarganya gak ada. Jadi sekarang pakai identitas itu aja, dan setelah mereka berhasil menjual semua emas-emas itu, mereka bakal berencana pergi ke luar negeri. Ya walaupun secara terpisah gitu. Intinya semuanya udah diurus sama Woogie. 차 사려고 해? Keesokan harinya, Hiju tuh pergi untuk membeli mobil bekas di tempat mantan bosnya Woogie waktu itu kan. Jadi, setelah dia membeli mobil bekas di sana dan juga membelinya secara cash karena kan uangnya banyak banget, Hiju juga minta bantuan sama si bapak ini untuk memberikannya beberapa peluru dari door yang dia bawa sendiri. Nah, awalnya ya agak ragu dia untuk ngebantuin Hiju kan. Cuma dibilang sama Hiju, terserah kau minta uang berapa aja, aku bakal kasih.
Setelah itu si bapak percaya sama Hiju dan juga malah mengajari Hiju bagaimana caranya untuk menggunakan door tersebut untuk melindungi diri sendiri, dan bahkan dia ajarin kalau misalkan Hiju pengen menghilangkan nyawa seseorang menggunakan pistol tersebut, dan juga dikasih secara cuma-cuma ataupun gratis asalkan Hiju mau bekerja sama terus sama dia ataupun jadi rekan bisnis tetap gitulah. Dan Hiju menggunakan KTP barunya untuk membeli mobil itu. Setelah dari sana, Hiju pergi lagi mengambil beberapa emas untuk dia bagi-bagi lagi agar bisa dijual untuk mendapatkan uang lagi yang jauh lebih banyak. Pokoknya cuma dia yang tahu di mana lokasi tempat emas-emas itu disimpan sebanyak itu. Ugi aja nggak tahu kan. Setelah itu dia pergilah menemui ibunya, dan ibunya bilang sama Hiju kan, ataupun bibinya lah sekarang dia panggil, Hiju, kok masih di sini? Udah kok pulang aja, pergi lari dari sini, nanti si paman kamu itu datang lagi dan juga malah nyiksa kamu. Kata Hiju, enggak, tenang aja bibi, semuanya udah aku urus dan udah aku pastikan bahwa dia tuh tidak akan pernah kembali lagi. Udah aku pastikan, intinya bibi tenang aja, aku bakal di sini membiayain semua dan juga menemanin bibi sampai sembuh. Itulah kata Hiju. Terus kan kita penasaran banget dari kemarin tuh siapa sih ketua ini ya kan. Akhirnya di-spill lah di episode ini. Inilah si sosok ketua itu, ataupun kita panggil dengan nama Pak An. Jadi dia itu kan ia menjanjikan kepada kliennya dia untuk segera mendatangkan peti yang nyasar di Korea itu, dan dia teleponlah si Park Huchol. Tapi Huchol bilang bahwa dia belum menemukan di mana peti itu. Marah apaan ini kan. Pokoknya pas aku balik ke Korea, kau udah harus kasih itu peti. Dan kau juga jangan berani-berani ngecek isinya. Nanti kasih tahu aku dulu, katanya gitu. Cuma si Huchol ini kan udah tahu apa isi dari peti itu, yaitu emas. Setelah ditelepon sama ketuanya, Huchol pergi menemuin si Kim Jinman, si detektif ini, dan si Jinman bilang sama Huchol bahwa dia sudah menemukan yang kemungkinan kaki tangan dari si Dokyung. Nah ini si Cha Yujin, bukan Hiju, karena dia taunya si Yujin ini yang dia punya bukti bahwa sering teleponan sama si Dokyung. Ya udah dibilang sama Huchol, oke, kita anggap kerja sama kita itu kayak berakhir di sini dan pura-pura nggak tahu tentang emas tersebut. Dan Jinman curiga bahwa emas itu mau dimilikin sepihak sama Huchol. Habis nemuin si detektif, si Huchol tuh pergi menemuin si Dokyung karena dia pengen memastikan dan juga pengen tanya, pengen tahu di mana emas-emas itu disembunyikan. Cuma masalahnya Dokyung tuh tetap nggak mau kasih tahu di mana emas-emas itu disembunyikan. Hingga akhirnya si Huchol bilang bahwa dia udah tahu siapa kaki tangannya si Dokyung, yaitu si Cha Yujin, dan dia berjanji sama Dokyung bakal menghabisi nyawa Yujin kalau misalkan Dokyung tetap nggak mau membuka mulutnya. Bahkan sampai diancam kayak gitu, Dokyung tetap diem aja. Kemudian Dokyung kan udah khawatir banget tuh, walaupun udah bilang bahwa Yujin tuh nggak ada sangkut pautnya sama itu, tapi Huchol nggak percaya sama sekali. Setelah itu kan pas si Hiju baru kelar menjenguk ibunya, berpapasanlah dia sama Jinman. Terus kata Jinman, kayaknya aku kenal siapa perempuan itu. Dia teleponlah Hiju, bener dong HP Hiju bunyikan. Lalu dia cari-carilah Hiju karena pengen ngomong secara empat mata. Cuma masalahnya kagak nemu-nemu tuh karena Hiju udah kebetulan pergi dari sana. Jadi dia kayak bingung juga kok Hiju ada di rumah sakit itu. 회사 쉬고 해외로 좀 나가 있어. By the way, Dokyung ngenelpon si Yujin. Dia suruh Yujin untuk pergi kabur ke luar negeri, cuti. Pokoknya aku pergi karena orang-orang yang suruhan dari si Pak Hoshil dan juga antek-anteknya itu udah mencari keberadaan Yujin, dan dia dituduh sebagai kaki tangannya si Dokyung. Cuma Yujin penasaran dan dikasih tahu lah sama Dokyung apa isi dari peti tersebut, karena kalau enggak si Yujin ini nggak mau pergi. Karena dia udah tahu apa isinya, setelah itu dia nelpon Hiju. Awalnya Hiju tuh nggak mau ngangkat, tapi setelah diancam sama si Yujin, ya terpaksalah Hiju tuh ngangkat telepon Yujin kan. Dan dia ngajak Hiju tuh ketemu ntar malam karena ada hal yang harus dia bicarakan, hal penting dengan Hiju. Ya terpaksalah Hiju nurut ya kan. Ya udah malamnya pergilah mereka jumpa, katanya di tempat yang tenang, tapi malah diajak ke klub. Terus langsunglah si Yujin ini ngebahas tentang peti yang katanya dia ditelepon sama Dokyung dan dikasih tahu apa isi dari peti tersebut, yaitu emas. Jadi dia tuh mempengaruhi Hiju, dia bilang udah itu untuk kita dua aja, bagi dua, karena Dokyung tuh nggak mungkin bagi sama kamu, dia pasti bohong sama kamu, katanya gitu. Nah tapi
si Hijun nih nggak percaya gitu aja sama Yujin karena sangat-sangat mencurigakan kok tiba-tiba Yujin nemuin dia dan juga bertanya tentang emas tersebut. Cuma Yujin bilang, udah nggak apa-apa, aku bisa dipercaya kok, katanya gitu. Dan mereka nggak tahu kalau ternyata Jinman kan masang pelacak tuh di mobilnya Yujin, jadi dia tahu keberadaan Yujin sekarang di mana. Dan dikabarin lah si Hochul ini, lalu Hochul juga memberikan kabar kepada Ugi untuk mencari Yujin. Nah, si Yugi tuh nelpon si Hiju cuma nggak diangkat-angkat. Padahal si Jinman dan juga Hochul udah sampai tuh di klub tempat Hiju dan juga Yujin berada. Namun untung aja pada saat itu Hiju ngangkat teleponnya Ugi dan disampaikanlah sama Ugi terkait Yujin. Dan sebenarnya Ugi tuh bilang sama Hiju, kok pergi aja dari sana, tinggalin aja si Yujin. Tapi Hiju nggak mau, dia malah menyelamatkan si Yujin dan ngebawanya pergi dari sana. Dia bawa keluar walaupun mereka itu ketahuan dan juga dikejar-kejar sama Hochul dan juga anak-anak buahnya. Emang Hiju ini udah dibilang bebal ya, udah kok nyelamatin diri sendiri aja. Pas berhasil keluar, mereka malah bertemu sama si Jinman di luar, dikejar-kejar sama Jinman. Tapi untungnya sih mereka itu berhasil kabur. Cuma kayaknya Jinman tuh melihat wajahnya Hiju. Terus Hiju ceritakan sama si Yujin siapakah orang-orang yang mengejar mereka tadi. Dan Yujin pun sadar bahwa oh pantaslah si Jinman kemarin jumpain aku dan juga kayak nanya-nanya gitu. Terus dia nanya sama Hiju, sekarang putuskan, ayo pergi dan juga jangan pikirkan si Dokyung. Cuma Hiju bilang, udah ntar aja lah, itu lagi genting banget situasinya. Nah mereka pergilah ke tempat bibinya Hiju. Dan kau tahu, si Yujin malah berkhianat dan juga ngenyetrum Hiju kayak gini. Dia yang bohong, dia malah mau emasnya untuk dirinya sendiri. Jadi dia tanya sama Hiju di manakah emas itu. Terus si Yugi kan dikabarkan tuh sama Hochul, sama anak buahnya Hochul bahwa mereka kehilangan Hiju dan juga Yujin. Dia tenang banget lah kan. Terus dia coba telepon Hiju tapi nggak diangkat-angkat. Karena Hiju kan udah pingsan dan si Yujin ini melihat di mobilnya Hiju di mana Hiju menyembunyikan emasnya dari rekaman dashboardnya dan dia menemukan lokasinya. Dan pas Wuki nelpon Hiju lagi, dia untung berhasil ngangkat dan dia sembunyikan HP-nya. Dan pas si Yujin datang, dia dengarkanlah percakapan mereka dan dia tahu di mana emas-emas itu disembunyikan sama Hiju dari kata-katanya si Yujin. Setelah itu Yujin memberikan minuman sehingga Hiju tuh mabuk berat yang dia isi juga sama obat-obatan gitu, biar Hiju nih kayak bener-bener puyeng dan juga kehilangan kesadarannya. Pas Yujin pergi, Hiju akhirnya berhasil melepaskan diri dan gak lama setelah itu Wugi datang dan Wugi langsung menyelamatkan Hiju. Dia bawa ke mobil dan Hiju bilang kita harus bergerak pergi ke lokasi tempat emas itu berada. Kata Wugi, iya aku udah dengar dari pembicaraan klan tadi di telepon. Dan dia marah banget karena si Hiju udah digituin sama si Yujin. Nah pergilah mereka ke tambang tempat Hiju menyembunyikan emas itu. Sementara itu si Yujin ini kan ternyata udah berhasil mengambil emas. Dia bawa beberapa gitu dan pas sampai mobil ternyata di situ udah ada si Hochul dan dia langsung membekap si Yujin ini. 최유진 씨? Dia tanya di mana keberadaan dari emas-emas itu sambil menelpon Dokyung. Dokyung yang kaget dan bilang bahwa dia nggak tahu di mana emas itu berada dan juga lebih memilih untuk menutup mulutnya karena itu bukan Hiju, ya kan? Nah akhirnya si Cha Yujin itu memberitahukan di mana lokasinya sama si Hochul, tapi dia tetap nggak selamat karena dia akhirnya dihabisi nyawanya sama Park Hochul. Ya, Dokyung yang tahu bagaimana akhir dari Yujin, dia juga terpaksa diam aja ya kan. Dan Dokyung buru-buru memberitahukan Hiju terkait Yujin dan meminta Hiju untuk memindahkan segera emas-emas tersebut. Terus, melihat emasnya lumayan banyak, Hochul kayaknya mulai tergoda nih dengan emas-emas itu juga. Karena udah terobsesi sama emasnya, Hochul ketika ditelepon sama bosnya dia, Pak An, dia bilang dia belum tahu di mana keberadaan dari emas tersebut. Nah, kagetlah Pak An kan kok tahu nih si bocah kalau misalkan isi peti itu adalah emas. Jadi Pak An memutuskan besok untuk balik ke Korea untuk memberikan pelajaran kepada Park Hochul.
Sementara itu, sampailah Wugi dan juga Hiju ke lokasi penyimpanan emas tersebut. Digalilah sama Wugi karena kan dia mendengar lokasi penyimpanannya ketika dia mendengar Eugene mengatakannya kepada Hiju. Setelah dia ambil semuanya, Hiju nggak percaya sama Wugi. Dia malah menodongkan dornya ke arah Wugi dan juga mengancam Wugi kalau misalkan Wugi mau berkhianat sama dia bakal ngedor. 전부 차에 옮겨 실어. Walaupun sebenarnya Wugi tuh nggak memiliki niat yang aneh-aneh kepada Hiju, dia kayak ngebantuin karena dia juga ada untung dari sana kan. Tapi Hiju tetap nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama Wugi. Walaupun Wugi udah mengangkut semuanya, udah menyimpan dan juga menyusunnya serapi mungkin di dalam mobil, tetap Hiju nggak percaya sama Wugi dan menyuruhnya untuk jangan lagi menghubungin dia, dan mereka tuh kayak udah sampai di situ aja kerjasamanya dan jangan pernah bertemu lagi. Tapi Wugi mencoba untuk meyakinkan Hiju, tapi tetap aja Hiju nggak mau percaya kepada Wugi karena semua orang yang dia percaya tiba-tiba aja berkhianat gitu aja sama kayak si Cha Yujin. Namun masalahnya mereka berdua nggak tahu kalau misalkan Park Ho Chul juga sedang menuju ke tambang tersebut. Mobilnya sempat lecet karena dia masuk lubang mobilnya, jadi dia memutuskan jalan kaki ke sana. Dan pas Hiju dan juga Wugi mau keluar, mereka mendengar ada orang lain di sana dan mereka lihat itu adalah si Park Ho Chul. Dengan cukup nekat, Wugi langsung menabrakkan mobil tersebut ke arahnya Ho Chul sehingga dia pingsan, lalu mereka pergi keluar dari sana. Namun di perjalanan mereka melihat kok ada mobilnya si Eugene kan. Pas mereka cek, ternyata Eugene udah kehilangan nyawanya. Lalu mereka mengambil emas yang diambil sama Eugene yang tadi itu di mobilnya si Ho Chul. Terus dibilang sama Jang Wook, udah kau tunggu di sini. Si Ho Chul juga harus dihabisin karena kalau nggak bisa berabe nantinya. Pergilah si Jang Wook lagi ke sana, si Wugi kan, dan ternyata si Ho Chul udah sadar. Dalam pertandingan tersebut, si Jang Wook kalah dan dia pun jatuh pingsan. Lalu si Ho Chul keluar dari sana dan melihat ada mobil Hiju. Lalu dia cek lah, kok nggak ada orang ya kan. Dia cek ke sana kemari, beneran nggak ada siapapun di sana. Untung aja pada waktu itu Hiju sigap dan dia bersembunyi di bawah mobilnya. Lalu dia mengambil ancang-ancang ketika si Ho Chul itu fokus karena HP-nya Eugene berbunyi ya kan. Disitulah si Hiju tuh mengambil kesempatan untuk pergi kabur. Tapi masalahnya malah ketahuan sama si Ho Chul dan dia mengejar Hiju. Untung aja Hiju berhasil kabur dan Ho Chul nggak sempat melihat wajahnya Hiju. Terus kan ternyata Dokyung juga berhasil kabur dari rumah sakit dan dia juga memberitahukan kepada Hiju bahwa dia berhasil kabur dan untuk segera menghubunginya melalui telepon yang sudah dia berikan. Setelah itu, si Ho Chul menghubungin si Kim Jin Man untuk meminta bantuan plat mobil yang dipakai Hiju tadi. Tapi dibilang sama Jin Man, bodo amat karena kan kemarin-kemarin kau bilang aku nggak usah ikut campur lagi. Ya udah, hadapin aja sendiri. Intinya aku mau kasih tahu sama kau, kata Jin Man kan, kalau sebenarnya Dokyung baru aja kabur dari rumah sakit. Udah kau carilah di sana dan hadapinlah kayak mana bos besar Pak An bakal menghukum kamu. Saking emosinya, dia melampiaskannya ke tubuhnya Eugene yang sudah tidak bernyawa. Dia pukul dengan batu berkali-kali sampai mungkin tuh hancur banget pastinya. Terus kan Hiju sempat tertidur beberapa saat dan pas dia bangun diteleponlah dia sama Wugi dan kata Wugi, kok kau tinggalin aku? Kayak mana lah kakak, apa nih maksudnya? Terus dibilang sama Hiju, kan aku udah bilang gak usah ikutin aku lagi. Masalah emasmu bagianmu bakal aku letakin nanti di tempat kita ngebuat emas, kepingan-kepingan emas yang 1 gram, 1 kilo itu. Nanti jumpain aku aja di sana. Kata Wugi, ya udahlah, oke aku akan ke sana katanya. Terus Hiju ngecek HP yang satu lagi. Disitulah dia menerima pesan dari Dokyung. Dia langsung nelpon Dokyung dan Dokyung meminta Hiju untuk ketemu. Kata Hiju, situasi saat itu tuh lagi gak memungkinkan, jadi ntar malam lah mereka ketemu. Cari aja tempat penginapan, ntar kabarin dia, kata Hiju gitu. Oke, kata Dokyung, dia bakal mencari penginapannya dan juga memberikan kabar kepada Hiju sesegera mungkin. Nah terus kan si Jin Man itu masih nyari-nyari Hiju. Karena kayaknya emang dia kemarin tuh pas malam di klub ngelihat Hiju sama si Eugene pas kabur. Jadi dia nanya lah sama orang ini terkait Hiju yang beli mobilnya dia, mobil bekas. Terus dia bilang, ya aku tahu namanya itu Juharan bukan Hiju. Tapi ini kan orangnya, kata Jin Man. Iya,
Udah, kok nggak sebanyak tanya, kok misalkan dia datang ke sini kasih tahu aja. Nah, sementara itu, Hiju menyembunyikan emas-emas itu di rumah pamannya di Pegadaian. Setelah itu dia pergilah untuk menemui Dokyung sesuai dengan janji mereka, dan pergilah dia ke hotelnya. Cuma dia nggak langsung ke kamarnya Dokyung. Dia telepon Dokyung yang ternyata waktu itu Dokyung tuh sebenarnya lagi ngobrol sama orang Kamboja yang mau dia jual emas-emas itu. Dan pas dia mau kasih tahu sama si Hiju kan, dia ditelepon sama Hiju dan Hiju bilang bahwa dia nggak jadi menemuin Dokyung pada malam itu karena dia nggak percaya sama Dokyung 100%, apalagi pas dia kabarin terkait kondisi Eugene yang sekarang, si Dokyung kayak oh oke gitu, kayak biasa aja. Hiju tuh langsung mengungkit tentang hubungannya Eugene dulunya sama Dokyung, tapi Dokyung bilang sama Hiju itu kan udah masa lalu, tapi Hiju bilang untuk malam itu dia nggak jadi menemuin Dokyung. Dan keesokan paginya Hiju pergi menemuin si Wugi untuk memberikan emas bagiannya si Ugi, dan tiba-tiba Ugi menodongkan Dor ke arahnya Hiju. Hiju kaget banget dong, apakah Ugi juga berkhianat sama dia? Tapi ternyata enggak guys, itu Ugi hanya main-main aja dan bilang sama Hiju, udah nggak apa-apa, tenang aja, aku bakal tetap ada di pihak kamu. Dan dibilang juga sama dia, udah jangan percaya sama si Dokyung, gak usah jumpain dia, bodoh kalau misalkan kau jumpai dia. Percaya aja sama aku, kalau misalkan kau nggak percaya juga nggak apa-apa, manfaatin aja aku bakal selalu ada di pihak kamu, kata Wugi gitu. Semoga lah ya. Terus kan besoknya si Hochul tuh ngejemput bosnya kan Pak An, yang ternyata kan dia bilang Pak maaf nih peti itu gak ada gitu, dan tambah lagi Dokyung kabur. Marahlah Pak An ini kan. Dia bilang lah sama si Park Hochul satu hal yang gak bisa dia maafkan, yaitu merugikan perusahaan. Setelah itu dia hukumlah si Hochul, dia buang ke lubang yang sudah mereka buat, dan setelah itu lebih parah lagi, dia kencingin si Park Hochul sampai ya basah banget dan bau pesing pastinya ya kan. Dan dia bilang sama Hochul, dia maafkan Hochul kali ini, dan tapi jangan lagi terlibat dengan emas-emas itu, peti-peti itu, karena Hochul tuh nggak becus sama sekali. Ya untung aja hidupnya Hochul tuh masih diselamatkan sama si Pak An itu karena dia masih berbaik hati. Mungkin karena jasa-jasanya Hochul yang dulu-dulu ya kan. 정산 나이트에서 도망쳤을 때 Terus Hiju cerita sama Wugi, kayaknya Jinman tuh ngelihat dia pada saat kabur sama Eugene waktu itu. Lalu dibilang sama si Wugi, udah gak apa-apa, tenang aja, mungkin kau bakal hidup sebagai identitasnya si Juharan, atau kalau misalkan Jinman ganggu kau, bilang aja sama aku bakal kasih pelajaran sama dia. Nah sementara itu si Jinman ini menemuin bibinya Hiju, dan dia nanya-nanya tentang Hiju, dan dia bilang bahwa Hiju itu kemungkinan besar terlibat kayak permasalahan berat gitu, walaupun dia nggak kasih tahu tentang permasalahan yang dibuat sama Hiju. Intinya kalau misalkan Hiju datang menemuin bibinya ini, tolong kabarin dia. Tapi bibinya Hiju tuh kayak dia juga jarang kok kesini, aku juga nggak tahu kapan-kapan, mungkin nggak kesini lagi, katanya gitu. Tapi si Jinman ini nggak percaya, makanya dia memasang alat perekam suara di bawah ranjang bibinya Hiju tanpa sepengetahuan bibinya. Jadi kalau misalkan Hiju kesana, bahaya banget nih kalau misalkan Hiju ngebongkar tentang emas itu. Tapi semoga enggak ya, semoga si Jinman tahu kalau misalkan Hiju itu adalah anaknya dia. Jadi biar dia itu kayak nggak ngapa-ngapain Hiju gitu. Terus kan Hiju itu malamnya nelpon Dokyung, dimana dia bilang sama Dokyung bahwa ya emas itu juga haknya dia udah susah payah ngebawanya ke sana kemari dan juga menyembunyikannya sebaik mungkin, jadi dia minta bagian juga. Jadi dia ajak si Dokyung untuk esok hari ketemu di pelabuhan gitu, dan dia bakal membagi dua emas-emas itu, dan pembicaraan dia didengarlah sama Wugi. Jadi si Dokyung bilang, ya udahlah, aku bakal turutin apa kemauanmu, kita ngomong besok langsung di pelabuhan itu. Oke, kata Hiju. Nah. Oh ya, pas Hiju dan Wugi selesai membuat emas-emas mereka jadi bagian 1-1 kilo, sebelum menjualnya mereka pamitan nih sama ini kan, kayaknya mereka kerjasama udah kelar gitu loh. Dan dia memberikan hadiah sama Hiju kalung yang bentuknya tuh daun 4 gitu, dan dia bilang kalau Hiju pakai itu mungkin Hiju bakal menghadapi keberuntungan. Apakah real, kata Hiju? Ya enggak sih, mungkin mitos, tapi ya udah pakai aja. Terus pas di perjalanan
Wugi itu ngebahas tentang isi teleponnya Dokyung dan juga Hiju kemarin. Dia bilang dia nggak sengaja mendengarkan percakapan Hiju dan juga Dokyung. Dia bilang, udahlah, gak usah aku temuin tuh si Dokyung. Kata Hiju, udah aku diam aja. Terus malah Hiju pengen menggandakan bagian dari Wugi. Wugi tuh seneng banget dong, karena emang dia nggak niat untuk minta lebih gitu. Tapi Hiju malah ngasih dia lebih. Dan Hiju juga heran kenapa Wugi ini nggak mau meminta lebih sama seperti orang-orang yang lain. Kata Wugi, ya nggak ada sih, aku ngerasa kayak cukup aja dan pengen ngebantu kamu aja gitu katanya sama Hiju. Nah, malamnya si Dokyung itu malah menyusup ke rumahnya Hiju, ke rumah pamannya Hiju di Pegadaian tanpa sepengetahuan Hiju. Dia menyiapkan semua barang-barangnya, alat pelacak emas juga biar dia bisa menemukan emas itu di mana disimpan. Masuk dia ke dalam secara paksa ataupun dia bobol itu pintu Pegadaian. Nah, pas dia masuk, ternyata Hiju tuh di dalam dan betapa kecewanya dia, ternyata Dokyung diam-diam mau mencuri emas itu sendiri. Setelah terciduk sama Hiju, Dokyung mencoba menjelaskan bahwa uangnya nanti yang digunakan untuk dia ketika sudah menjual emas-emasnya untuk mereka berdua juga. Tapi Hiju nggak mau percaya dan dia malah meminta putus dengan Lee Dokyung. Dan Hiju juga mengatakan bahwa sekarang emas-emas itu adalah miliknya dia dan dia yang memutuskan apakah bakal membaginya kepada Dokyung ataupun tidak. Tapi Dokyung tidak mau ribut dengan Hiju dan dia memilih untuk pergi meninggalkan Hiju dan juga menenangkan diri. Keesokan harinya, si detektif Kim Jin-man ini memutuskan untuk bertemu dengan ketuaan, di mana dia mengatakan bahwa dia akan menyelidikin terkait peti tersebut dan dia minta imbalan 1 emas batangan aja. Kata ketuaan, oke lah kalau misalkan itu yang kamu mau, aku bakal kasih kamu 1 emas batangan kalau kamu bisa menemukan peti tersebut dan juga memberikannya kepadaku 1 minggu dari sekarang. Dan dia juga sempat membongkar tentang dulunya Kim Jin-man ini. Jadi Jin-man kan memang pacaran sama emaknya Hiju dan juga mereka sempat ya hampir menikah gitu karena sempat dilamar emaknya Hiju ini. Cuma masalahnya Jin-man itu kan terlibat hutang piutang dengan ketuaan dan dia sempat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi ketahuan sama ketuaan dan disuruh tuh untuk bekerja sama dia tapi harus meninggalkan maknya Hiju. Makanya waktu itu kan pas dia kerja sama si ketuaan, dia pengen jumpa sama emaknya Hiju tapi tiba-tiba dia menghilang gitu aja tanpa ada kejelasan setelah dia melamar maknya Hiju. 그러니까 제가 내려가서 Terus kan Wugi memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena kan memang sekarang uangnya banyak banget dan fokus untuk bekerja sama dengan Hiju. Walaupun kata bosnya nyesal kok nanti, ini loh uangnya banyak dari pekerjaan kamu sekarang, cuma Wugi bilang gak apa-apa karena alasannya ayahnya sakit. Terus di situ kan ada si itu tuh Hochul. Jadi Hochul bilang sama si Wugi, kayaknya kita pernah jumpa deh. Wugi udah takut kan, dia kira si Hochul ini sadar yang di terowongan, tapi ternyata dia mengungkit tentang telinga Wugi yang mau dia potong. Terus Kim Jin-man memberikan kabar terbaru kepada ketuaan bahwa dia tahu di mana si Juharan yang dia curigakan itu bertransaksi dengan orang lain yang mungkin tahu di mana keberadaan dari peti tersebut. 도쿄한테 큰게 많고 알아서 하라 그래. By the way, Hiju memutuskan untuk memberikan 1/2 emas untuk Dokyung dan dibilang sama si Wugi, ya udah kasih aja lah sama dia biar dia urus sendiri. Habis itu udah kita putus hubungan sama dia dan fokus untuk rencana kita aja. Setelah itu Wugi mengantarkan Hiju untuk pergi ke lokasi yang tempat Hiju beli mobil waktu itu, dimana di situ kan Hiju itu pengen bekerja sama untuk meminta pertolongan sama dia dan ternyata di situ kan ada Jinman dan dia lihat kok ada Hiju di situ. By the way, Hiju meminta bantuan si Uda ini untuk membantunya membelikan tiket kapal gitu untuk 1 orang dan juga 1 mobil yang itu digunakan nantinya sama si Dokyung. Nah, tapi masalahnya pada saat itu ada pula si Hochul ya kan, dan dikasih tahukanlah sama si Wugi kepada Hiju dan dia langsung panik banget dan untung dia dibantuin sama si Uda dan disembunyikanlah Hiju di lemari. Dia bilang jangan berisik, bahkan jangan sampai kedengaran suara napasmu. Nah, masuklah si Hochul di sana. Kebetulan kan dia juga benci banget sama si Uda ini dan dia nanya terkait peti itu. Si Uda bilang dia nggak tahu di mana petinya. Dan di luar sana itu membuat Wugi lebih kaget lagi karena ternyata anak-anak buahnya Pak An itu datang bergerombol kayak gitu dan mereka memaksa masuk ke dalam. 금정파 오비를 동창인 날이에요?
Si Uda menjelaskan bahwa dia tuh nggak tahu siapa Juharan, intinya dia cuma bertransaksi mobil aja, habis itu dia nggak tahu dan dia punya buktinya. Ketika dia tunjukkan bukti transaksinya, itu diambil sama Hochul dan juga disimpan sama dia. Terus ketua Cheon bilang kan, kasih dong sama aku. Ambil aja, kok bisa, katanya. Alhasil mereka menjadi berantem. Hochul ternyata kuat juga, dia berhasil mengalahkan semua anggota-anggotanya Pak Chon, begitu juga dengan si Chon Woo-jin ini. Bahkan dia mencucuk lehernya Woo-jin dan kayaknya Woo-jin ya kemungkinan besar bakal kehilangan nyawanya. Setelah itu dia bilang, nih kalian selamatkanlah dia kalau misalkan kalian masih bisa. Dan setelah itu dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Nah terus kan si Jinman heran, ini kenapa nih di dalam? Dia masuk ke dalam dan melihat bahwa Woo-jin udah dalam keadaan sekarat kayak gitu. Lalu Woo-gi menelpon Hiju, dia nanya apakah kondisi Hiju baik-baik aja. Hiju bilang aman sentosa dan dia suruh Woo-gi untuk pergi duluan dari sana. Sementara itu Hiju kan pas keluar dari lemari, dia diajak kerja sama tuh sama si Uda ini. Katanya, udah tenang aja, kamu aman, aku nggak bilang identitas kamu siapa. Ya kita kerja sama aja, ongkos kapalnya besok, transportasinya agak gede lah aku minta. Kata Hiju, aman. Oh iya, sesuai dengan dugaan bahwa kondisi Chon Woo-jin itu nggak bisa diselamatkan. Jadi dia kehilangan nyawanya, lalu ketuaan menyuruh anggota-anggotanya untuk segera melakukan penangkapan kepada Park Ho-chul. Sementara itu, Kim Hee-ju balik ke rumahnya dan dia mengambil setengah emas yang bakal dia berikan kepada Lee Do-kyung. Walaupun agak-agak terpaksa ya, kayak mana lagi kan. Sebenarnya waktu itu dia juga diikutin sama Jinman, cuma kebetulan ibunya Hee-ju nelpon Jinman minta dia untuk datang ke rumah sakit karena dia pengen ngobrol berdua, ada hal penting yang mau diomongkan. Kata Jinman, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi dia memutuskan pergi dari sana. Terus si Hochul itu kan baca tuh surat yang ada nama Juharannya dan dia ingat bahwa Juharan itu dulunya udah dihilangkan nyawanya. Makanya dia pergi ke tempat anggotanya dia tanya, kamu ingat gak si Haran-Haran itu? Kayaknya itu udah aku habisin deh nyawanya, katanya gitu kan. Terus coba deh, kayaknya kita masih punya kan KTP-nya waktu itu. Oke, diambilin lah sama anggotanya itu. Dan Juharan itu adalah cucu dari seorang nenek-nenek atau perempuan yang ya salah satu punya saham di Goldland itulah guys, yang tempat main kasino itu. Nah setelah dicari tuh KTP-nya kan sama anggotanya si Hochul, ternyata nggak ada dong, udah hilang. Dia heran kok bisa hilang dan ditanya sama Hochul siapa yang punya akses. Yang punya akses satu-satunya selain dia adalah si Woo-gi. Lalu dia menyuruh anggotanya untuk mencari Woo-gi, walaupun Woo-gi dari Sen, pokoknya cari dan bawa dia ke sini dan cari tahu di mana dia buat kartu identitasnya si Juharan itu. Terus Hochul bilang sama temannya ini kan, kau tau nggak isi peti itu adalah emas 1 ton. Sekarang tentukan pilihanmu, kau mau berkhianat sama ketuaan dan kerja sama-sama aku, tentukan sekarang. Pokoknya kalau aku itu udah memutuskan, aku berkhianat dan cuma pengen mengejar emas tersebut. Oh ya, akhirnya si Jinman kan sampai ke rumah sakit tuh, dimana tiba-tiba banget nih emaknya Hee-ju minta dia untuk memandikan dia karena katanya dia ngerasa hidupnya itu udah gak lama lagi karena dia nyisir aja rambutnya itu udah rontok parah. Ya udah diturutin lah sama Jinman, dia mandiin emaknya Hee-ju, dia sabunin, dia bilas dan setelah itu dia juga memotong rambut emaknya Hee-ju sampai botak karena kan ya rambutnya rontok semua jadi biar nggak ribet nantinya gitu. Nah setelah itu maknya Hee-ju cerita nih sama Jinman rahasia besar yang dia simpan selama ini, kalau Hee-ju adalah bukan keponakannya tapi putrinya dan ayahnya adalah si Jinman ini. Cuma masalahnya Jinman tuh gak mau terima karena dia bilang kan kau dulu ya banyak cowok yang tidur sama kau. Waktu itu kata Mak Hee-ju kan cuma kau doang. Setelah aku sadar aku cinta sama kau. Aku mohon kalau misalkan aku udah gak ada tolong lindungin si Hee-ju katanya. Tapi si Jinman tetap gak mau percaya dan bilang bahwa enggak. Aku butuh berpikir dulu dan aku gak percaya kalau misalkan dia adalah anak aku, dan dia langsung pergi. Keesokan harinya, Hee-ju sudah menyiapkan mobil dan juga
emas batangan untuk dia berikan kepada Lee Do-kyung keesokan harinya. Setelah itu dia chat Do-kyung, besok kita jumpa dan aku kasih mobil dan juga emas batangan yang bakal kamu bawa. Setelah itu Hiju diteleponkan sama Bibi Mija, di mana dia bilang bahwa emaknya Hiju bakal dioperasi pada hari itu dan diharapkan Hiju datang. Cuma sampai operasinya selesai Hiju tuh nggak datang sama sekali. By the way si Jinwan masih di situ karena kan dia memasang alat penyadap di kamar emaknya Hiju. Nah setelah itu Mija nelpon lagi dan bilang sama Hiju, Hiju datanglah, katanya tolong Kayla ini. Akhirnya Hiju datang dan bertemu sama ibunya, dan ketika Jinwan mendengar ada Hiju di situ, dia langsung berlari masuk ke dalam karena dia kan pengen nanya-nanya sama Hiju terkait emas tersebut. Pas sampai di rumah sakit, Jinman memutuskan cuma duduk di tangga aja mendengarkan percakapannya Hiju dan juga ibunya Hiju. Jadi mereka tuh kayak nostalgia gitu loh tentang masa lalu, terkait juga Hiju pengen nyari rumah sakit yang terbaik untuk ibunya karena Hiju bilang dia pengen ibunya itu sembuh, dan juga setelah itu mereka pindah ke Perancis bersama-sama. Hiju juga cerita bagaimana dia ketemu sama pacarnya, dia ngerasa hidupnya lebih baik waktu itu, tapi sekarang ya sama aja karena dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Lee Do-kyung. Terus tiba-tiba dia juga nanya terkait tentang ayahnya, dan itu juga didengarkan sama Jinman. Lalu Jinman juga dideskripsikan lah sama si Sun-ok yang kata dia bahwa Jinman adalah orang yang paling dia cintain. Terus Hiju menunjukkan emas kepada ibunya dan dia kasih tahu semuanya kepada ibunya. Disitulah Jinman mengetahui bahwa emas-emas punya Direktur An itu emang berada di tangannya Hiju. Walaupun sebenarnya ibu Hiju bilang untuk membalikan aja itu emas-emasnya, tapi Hiju nggak mau. Nah di sini Jinman tuh jadi kayak bergejolak banget nih. Dia bingung mau ngebantu ataupun gimana. 오빠를 여러 개 선물로 주셨나 봐요? Keesokan harinya, Ugi itu berhasil menjual emas-emas lagi, dan tapi ternyata si penjual emas ini malah kerjasama dengan anggotanya si Park Ho-chul. Setelah si Ugi menjual emas-emas itu, dia langsung laporan. Makanya setelah itu Ugi langsung dihubungin sama rekan kerjanya yang lama dan ditanyain tuh tentang KTP-nya Juharan yang tiba-tiba aja hilang. Terus Ugi bilang, sorry aku nggak tahu, kan aku udah resign, bodo amat deh. Intinya aku nggak tahu itu di mana. Dan dia pun langsung panik banget karena dia tahu bakal diburu sama mereka, dan kalau ketangkep maka dia tidak akan selamat kemungkinan besarnya. Makanya dia berencana untuk kabur dan juga meninggalkan Hiju dengan sangat-sangat terpaksa. Sementara itu, Hiju kan mau pergi ke suatu tempat dan dia diikutin sama Jinman. Jinman tuh heran juga nih, karena tempatnya super duper jauh banget, masuk-masuk ke pelosok gitu, ke pedesaan, pokoknya ke daerah yang terpencil banget. Dia ikutin kemanapun Hiju pergi. Cuman dia bingung kenapa Hiju pergi ke tempat ini, apa yang dia simpan di sana, dan kenapa dia ke tempat daerah itu. Terus mobilnya Hiju dihentikan secara paksa oleh Kim Jinman. Terpaksalah Hiju berhentikan dan dia nanya ada apa. Terus Jinman menyuruh Hiju untuk segera keluar dari mobilnya dan melakukan pengecekan di bagasi mobilnya Hiju. Dan ketika dia cek itu, dia ngebuka, ternyata itu ada emas-emas yang ya lumayan banyak lah jumlahnya. Tapi Hiju mengatakan bahwa dia tidak akan mau mengembalikan emas-emas itu dan mengancam Jinman. Kalau misalkan mengikutin dia lagi, dia bakal ngedor Jinman dan tidak main-main dengan hal tersebut. Walaupun Jinman bilang sama Hiju, udah Hiju kasih aja sama aku, kan aku janji sama Direktur An kalau misalkan nanti aku dikasih 1 batang emas itu aku kasih sama kamu semuanya. Tapi Hiju beneran gak mau mendengarkan dan dia bilang itu punyanya dia. Setelah itu Hiju memilih untuk mengambil kunci mobilnya si Jinman ini biar Jinman tuh gak bisa kemana-mana dan juga tidak mengikuti dia, dan Hiju langsung pergi dari sana meninggalkan Jinman di lokasi tersebut. Setelah itu Hiju menghubungi Ugi yang berencana mau kabur sendiri ya kan. Jadi dia menceritakan semuanya terkait si Kim Jinman. Lalu ya Ugi yang awalnya mau kabur sendiri, dia akhirnya balik lagi. Jadi kan perjanjian mereka yang nggak boleh saling berkhianat kan. Jadi dia bilang sama Hiju, oke, ya udah kayaknya mereka kayak udah tahu semuanya. Aku cari tahu dulu apa yang terjadi. Ntar kita jumpa ya. Kata Hiju, enggak usah, bahaya. Biar aku aja yang datangin kamu. Kita janji di suatu tempat aja ya. Oke, kata Hiju kan. Oke deh, kata si Ugi. Malamnya mereka janjilah di suatu tempat, dan pas mau jumpa nih, si Ugi bilang, Hiju jangan datang ke sini, kayaknya mereka udah tahu kita di sini. Dan akhirnya Ugi malah dikejar-kejar sama anak-anak buahnya Park Ho-chul. Dia lari sekencang mungkin dan dia kasih tahu Hiju tentang lokasi mobilnya dan juga kuncinya di mana.
거 챙겼다. 우선 딴 데가 숨어. Woogie sebisa mungkin kabur dari kejaran anggota-anggotanya si Park Ho-chul dan dia lari ke atap dan di sanalah dia bersembunyi sambil dia kunci pintunya. Walaupun dia tahu nanti dia bakal ketangkap. Setelah itu dia nelpon Hiju dan bilang semuanya sama Hiju, apapun yang ada di mobilnya dia, emasnya semuanya itu Hiju ambil aja, pergi kabur biar dia itu yang menanggung semuanya. Karena dia tahu kalau misalkan udah ketangkep, ya kemungkinan besar dia itu nggak akan selamat. Walaupun Hiju bilang udah kasih tahu aja kok di mana biar aku jemput aku ke sana, kata si Woogie enggak usah, mendingan kabur dia sendiri. Terus dia juga bilang sama Hiju tentang nostalgia masa kecil mereka karena cuma Hiju yang mau temenan sama dia sewaktu mereka kecil. Nah setelah itu akhirnya anak-anak maunya Ho-chul berhasil masuk ke situ dan mereka ngebawa Woogie. 근게 있어. 희주야. Terus kan akhirnya Hiju itu bertemu sama si Do-kyung, lalu dia meluk Hiju nih kan. Cuma Hiju tuh udah nggak ada rasa lagi nih sama Do-kyung. Jadi dibilang sama Hiju, udah ambil aja bagianmu, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Walaupun Do-kyung mencoba menjelaskan sama Hiju, tapi Hiju udah nggak mau tahu lagi. Intinya mereka itu sekarang udah kayak orang asing. Nah setelah itu Hiju meminta tolong sama si Uda ini untuk ngebawa Do-kyung pergi dari sana ke pelabuhan untuk kabur sendiri. Hiju nggak ikut. Setelah memastikan semuanya aman, Hiju masuk lagi ke mobilnya dan juga menelpon Woogie. Tapi masalahnya sampai sekarang Woogie tuh nggak angkat telepon dari Hiju, jadi dia semakin khawatir kalau misalkan Woogie tuh kenapa-kenapa. Jadi Hiju itu mencoba melacaknya dan mencari tahu di mana keberadaan Woogie. Nah, ternyata Woogie itu disimpan ataupun disekap di kandang babi yang waktu itu Woogie datengin dan ada si Ho-chul di sana. Dia tanya dan dia kasih foto-foto cewek-cewek dan kasih tahu siapakah pencurinya yang rekan kerjanya si Woogie ini. Awalnya Woogie nggak mau, tapi akhirnya si Ho-chul nih tahu kalau misalkan orang yang dia curigain itu adalah orang yang benar, yaitu si Hiju lah yang kerjasama dengan si Woogie ini. Dan karena si Woogie itu terbukti berbohong dan juga mempermainkan Ho-chul, dia langsung mengamuk dan juga memukul Woogie berkali-kali sampai babak belur. Setelah itu dia juga meminta bantuan teman detektifnya si Jinman untuk berikan dia data-datanya Hiju dan kemanapun Hiju pergi. Jadi dia suruh juga anggota-anggotanya dia untuk mencari ke tempat pegadaian miliknya Hiju. Mereka juga cari ke sana cuma nggak ada. Terus si detektif itu juga pergi ke tempat Hiju menyimpan mobilnya dan dia memasang alat pelacak di mobilnya Hiju. Untung aja pada waktu itu Hiju udah mengganti mobilnya menggunakan mobilnya si Woogie dan dia melacak di mana keberadaan Woogie dan langsung menyelamatkan Woogie yang sekarang tuh kondisinya udah mau dipotong-potong sama orang-orang itu. Benar-benar mau dihabisin sama mereka si Woogie ini. Lalu dia dibius dan pingsanlah Woogie. Dia teringat masa lalunya dengan Hiju di mana pada waktu dia main-main sama anak-anak teman-temannya sebayanya dia itu ditinggalkan sama mereka gitu aja. Hingga sampai malam dia nungguin teman-temannya nggak ada satupun yang datang. Lalu datanglah Hiju dan bilang sama Woogie, udah pulang aja, ngapain juga nungguin mereka, mereka juga nggak bakal datang. Nah dari situlah Woogie itu semakin akrab dengan Hiju. Dan by the way Hiju udah berhasil menemukan Woogie dan dia langsung menabrakkan mobilnya ke tempat tersebut. Dua orang yang berusaha mencelakai si Woogie itu terbanting gara-gara mobilnya Hiju. Lalu Hiju menyelamatkan Woogie. Untung dia masih bisa diselamatkan guys. Dan dua orang tadi itu dibun-bun sama si Hiju dan mereka langsung pergi kabur dari sana. Dan untung aja mereka berdua berhasil kabur dan gak ada yang mengejar mereka. Cuma masalahnya si Ho-chul itu berhasil sampai ke rumah sakit dan mengetahui di mana ibu Hiju itu dirawat. Nah, masuklah dia ke ruangan ibu Hiju dirawat dan dia pakai HP ibunya Hiju, dia cari nomornya Hiju dan dia dapat pula nomornya ya kan. Ya udah, dia teleponlah Hiju menggunakan nomor maknya Hiju itu dan dia mengancam Hiju menggunakan nomor tersebut. Dan dibilang juga sama si Woogie bahwa ya mereka bakal dalam bahaya pastinya ini. Dan bener aja setelah itu Hiju ditelepon sama si Ho-chul Luchnut itu dan bilang bahwa sekarang dia berada di rumah sakit tepat di kamar ibunya Hiju. Lalu Hiju itu ngelapor ke rumah sakit untuk tolong periksa ibunya karena ada orang asing yang memaksa masuk ke kamar ibunya.
Nah sementara itu si Hochul ini kan langsung pergi tuh meninggalkan rumah sakit dan diikutin lah dia sama si Jinman. Terus dia tahu kalau misalkan Jinman tuh ngikutin dia, dia bawalah ke tempat ini. Nah pas dia berhenti dia telepon si Jinman ya kan, dia tanya keberadaan Jinman di mana dan dia tahu Jinman tuh ada di dekat dia lagi ngikutin dia. Terus dia ngajak Jinman kerjasama terkait emas itu. Jinman gak mau, dia bilang dia pengen mengembalikan emas itu ke Pak An, tapi Hochul nggak suka. Alhasil dia berusaha untuk menghilangkan nyawanya si Jinman ini dengan mundurkan mobilnya ke belakang dan juga menabrakkan mobilnya ke mobilnya Jinman. Setelah itu dia langsung kabur gitu aja tanpa mengecek Jinman ini masih selamat ataupun enggak. Untung aja besi-besi itu nggak kena ke Jinman. Hingga akhirnya Jinman dibawa ke rumah sakit sama rekan detektifnya dan dia baik-baik aja. Terus Jinman bilang nih sama rekannya, aku tahu kok kerja sama si Hochul kan. Kok tahu dia tuh bakal dibun-bun tuh sama Direktur An. Udah, intinya dengerin aja aku bakal bantu bayar utangmu setelah aku nemuin peti itu dan juga kasih ke Direktur An. Nanti aku bakal dikasih 1 batang emas dan itu bakal aku gunakan untuk yang ngebayar utang-utang kamu. Kata temannya, oke, aman aja kok misalkan kayak gitu, ulur waktu untuk si Hochul itu katanya. Terus kan Bibi Mija itu diminta sama Hiju untuk mencari tahu di mana alat sadapnya dan untung aja dia menemukan alat sadap tersebut. Lalu dia kabarin lah Hiju dan udah dia amankan katanya. Nah setelah itu pas dia masuk lagi kan ke tempat maknya Hiju, loh udah ada orang lain yaitu si Jinman. Dan Jinman bilang sama si Mija untuk telepon Hiju dan kasih sama dia karena dia pengen ngomong sama Hiju. Terus disampaikanlah ke Hiju dan Hiju bilang, oke udah kasih aja sama dia. Ya udah, terus si Jinman ini bilang sama Hiju, tolong dengerin aku ya. Aku tuh beda sama Hochul. Aku tuh pengen nyelamatin kamu dan semuanya udah aku urus di sini terkait ibu kamu udah aman semuanya. Intinya dengerin aku ya. Jangan buang-buang waktu. Tolong kembalikan itu peti karena aku harus kembalikan ke Direktur An. Nanti uang yang aku terima aku bakal kasih sama kamu. Terus dibilang lah sama si Wugi kan, Hiju, gimana kalau misalkan kita mendengarkan si Kim Jinman? Ya mungkin itu lebih baik untuk kita loh dan kita juga bisa selamat. Hiju bilang masalahnya setengahnya itu udah ada sama si Dokyung dan terlambat juga kalau misalkan kita mundur sekarang. Kalau misalkan kau tanya, ya enggak. Jawaban aku tidak dan Hiju memilih untuk tidak akan pernah mengembalikan emas-emas tersebut. Karena Hiju tetap kekeh tidak mau menyerahkan emas-emas itu, jadinya dibilang sama Wugi, ya udahlah temuin aja dulu si Kim Jinman. Tapi pas jumpa sama dia, kalau misalkan dia itu berkhianat, ada tanda-tanda berkhianat, langsung door aja. Karena emang dibekalin tuh si Hiju door sama si Wugi. Ya udah, setelah itu Hiju bertemu sama Kim Jinman dan Jinman memastikan bahwa Hiju tuh nggak ngebawa door karena emang dia nyimpannya itu di bawah kursi dan nggak dicek sama Jinman. Tapi Hiju malah diborgol sama Jinman kalau misalkan nanti Hiju bohong sama dia. By the way, mobil yang dipakai Hiju itu adalah mobil yang udah ditandain tuh pelacak sama rekannya si Jinman, sesama detektif kan. Ya udah, dia ikutin lah mobil tersebut tanpa dia kasih tahu sama Jinman. Terus kan Jinman bilang sama Hiju untuk jangan terlalu mengkhawatirkan ibunya karena Jinman sudah berjanji bakal menjaga ibunya Hiju dan juga bakal berjanji juga untuk menyelamatkan Hiju. Makanya dia itu bilang bahwa ya dia nggak akan ngapa-ngapain Hiju dan juga tidak akan menyerahkan dia ke ketuaan. Tapi masalahnya Hiju ini gak gampang percaya kan sama orang. Jadi dia bilang sama Jinman bahwa dia gak percaya sama sekali. Terus untuk membuktikan, Jinman nelpon ketuaan dan langsung bilang bahwa dia bakal menyerahkan emas-emas tersebut karena dia udah tahu posisinya. Ya udah, setelah itu dia sama Hiju sampailah di tambang di tempat Hiju yang katanya menyembunyikan emas-emas itu dulunya, tapi sekarang kan enggak. Tapi Jinman gak tahu. Ya udah, dia bukalah borgolnya Hiju, tapi pas dia mau pergi cari emas itu, Hiju malah menodorkan door kepada Jinman. Kagetlah dia ya kan. Terus tiba-tiba ternyata teman detektifnya si Jinman itu udah dari sana dan dia juga menyerang Hiju. Terus dibilang dia sama Jinman kan, udah kita bagi 2 aja emasnya biar Hiju ini kita singkirkan aja. Ya otomatis Jinman gak mau lah karena Hiju kan anaknya dia. Terus dia coba bilang sama temannya untuk melepaskan Hiju aja, tapi dia gak mau dan setelah itu dia malah berantem sama si Jinman dan juga mukulin Jinman berkali-kali. Tapi ternyata di sana juga ada Wugi kalau misalkan jaga-jaga kalau Hiju itu kenapa-kenapa. Dan dia
tidak sengaja menghilangkan nyawa si detektif yang temannya si Jinman tadi. Dan setelah itu Jinman marah kepada Ugi karena kan dia bilang untuk jangan mendekatin Hiju lagi. Terus dibilang sama Hiju jangan apa-apain Ugi karena Ugi itu hanya mengikutin perintahnya dan Ugi nggak tahu dimanapun keberadaan dari emas tersebut. Nah, nggak lama setelah itu datanglah ketuaan dan juga anggota-anggotanya. Tapi untung aja mereka bertiga itu udah langsung pergi dari sana sehingga Pak An itu nggak ketemu sama Jinman. Lalu dia teleponin Jinman kan, tapi Jinman nggak angkat sama sekali, terus dia emosi jiwa dong. Sementara itu si Dokyung itu kan rencananya udah mau ngejual emas-emas yang ada sama dia tuh yang setengahnya. Lalu dia kabarin Hiju dan bilang bahwa nanti dia bakal kirimkan ke rekening mereka bersama yang ada sama Hiju setelah dia berhasil menjual emas-emas tersebut. Tapi Hiju nggak mau dan langsung ngehapus pesan Dokyung. Sementara itu Jinman untuk memalsukan kejahatan Hiju, jadi dia mengambil narkoboy dari salah satu pegawai di bar gitu dan dia membawa Hiju ke kantor polisi dan katanya sama rekannya dia sedang menyelidikin Hiju karena kasus narkoboy gitu. Nah, tujuan dia adalah untuk mengamankan Hiju biar Hiju tuh nggak dikejar-kejar sama Pak An dan juga antek-anteknya. Terus Jinman nanya lagi nih sama Hiju di mana Hiju sembunyikan emas tersebut. Tapi Hiju tetap enggak mau bilang dan dia juga bilang kalau misalkan pun dia kasih setengahnya itu ada sama Dokyung, nggak ada sama dia gitu. Jadi kayak percuma aja gitu loh. Dan lagi Hiju pun nggak percaya. Kata dia kalau misalkan nanti dia nyerahin, bisa jadi Jinman ini berkhianat dan juga mengambil emasnya sendiri dan tidak jadi memberikannya kepada Pak An. Jadi kata Hiju, kalaupun dia harus mengembalikan emas itu, dia mendingan yang nggak ada di dunia lagi dibandingkan dia harus mengembalikan emas-emas itu. Terus Jinman nelpon si Wugi nih. Jadi dia bilang sama Wugi untuk jangan nelpon Hiju lagi dan jangan pernah menunjukkan batang hijau di depan Hiju lagi. Padahal Wugi mau negosiasi itu untuk Jinman, tapi teleponnya langsung dinonaktifkan. Keesokan harinya Jinman itu didatengin sama Pak An. Terus dia nanya apa yang terjadi kemarin. Dijelaskan sama Jinman kalau dia tuh kehilangan Juharan ataupun nama samaran Hiju. Jadi dia tuh belum bisa menemukannya. Terus dia bilang kasih dia waktu 1 hari lagi dan dia berjanji bakal membawa emas-emas itu kepada Pak An. Kata Pak An, ya udahlah, oke, aku kasih waktu 1 hari lagi. Kalau misalkan enggak, lihat aja nanti apa yang terjadi sama kamu. Setelah itu, si Jinman pergi menjenguk ibunya Hiju dan dibilang sama ibu Hiju kan, katanya tolong biarkan Hiju itu kayak hidup sesuai dengan keinginan dia sendiri dan dia juga senang kalau misalkan Hiju itu baik-baik aja. Nah, perkataan dari mantan istrinya ini itu diturutin sama Jinman kan, dan dia berjanji sama ibu Hiju bakal memastikan Hiju itu baik-baik aja dan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya Hiju. Nah, setelah Jinman itu memastikan semua dan juga berjanji ya kan, setelah itulah ibunya Hiju menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ketika dicek sama Jinman untuk memastikan, ya ibu Hiju itu udah benar-benar enggak ada. Jinman ya otomatis sedih banget lah. Setelah itu Jinman pergi menemuin Gite, di mana dia itu berdalih pengen nanya-nanya tentang Park Hochul dan juga di pihak mana sebenarnya si Gite ini, Pak An atau Hochul. Kata Gite ya dia di pihaknya Pak An lah. Dan tanpa diketahui sama Gite, ternyata Jinman itu meletakkan alat penyadap suara di tempat tersebut. Ya udah, setelah itu dia langsung pergi dari sana tanpa diketahuin sama si Gite ada alat perekam suara. Terus kan keesokan harinya si Jinman ini bergerak lagi untuk menemuin orang Kamboja yang dulu tuh pernah dia temuin ketika jumpa sama Pak An. Ya udah, selesai mereka bermain golf, dijumpain lah sama Jinman dan dia tanya tentang seorang gubernur gitu. Nah, 2 orang ini itu langsung menemuin Pak An dan juga bertanyalah tentang emas karena kan kata Jinman mungkin emas-emas itu entah di mana keberadaannya sekarang. Terus kata Pak An, ya udah gini aja, aku hubungin anggotaku si Gite, nanti kalian pergi sama dia untuk nengok peti emas itu. Oke lah, setelah dihubungin si Gite, setujulah orang-orang Kamboja itu dan mereka pergilah sama si Gite untuk melihat emas-emas itu. Tapi di perjalanan itu kan mereka kayak jauh banget ke hutan-hutan gitu dan curigalah orang-orang Kamboja ini. Katanya ini benar nih, kok kayak agak lain ku tengok jalannya, kayak jauh kali gitu loh dan juga pelosok kali. Terus tiba-tiba anggota-anggotanya Gite itu menyerang 2 orang Kamboja itu. Ya, 1 kehilangan nyawanya, ya 1 masih selamat.
Dan yang selamat itu sengaja tidak menghilangkan nyawa Gite agar Gite ini bisa melapor kepada ketuaan untuk bilang bahwa mereka butuh peti tersebut. Setelah itu, si Gite ini dihubungin sama Hochul kan, dan dia nanya, di mana tuh peti-peti itu dan emas-emas itu? Kok udah tahu nggak? Udah hubungin nggak apa itu toko emas? Ntar deh, kata Gite. Dan pembicaraan mereka didengar langsung sama Jinman, dan dia catatlah nama toko emas yang udah dibilang sama si Hochul itu kan. Terus nggak lama setelah itu ada yang nelpon ke HP-nya Hiju, karena kebetulan HP Hiju itu ada sama Jinman, yang ternyata itu adalah si Dokyung. Terus itulah dimanfaatkan sama Jinman, dia suruh Dokyung pergi ke toko emas Lucy yang dibilang sama Hochul untuk bertransaksi di sana. Katanya kau jual aja emasnya di situ, dan dia berjanji bakal melepaskan Hiju. Setelah itu Jinman pergi ke tempat Hiju lagi dan bilang bahwa mendingan Hiju itu kabur aja, dan dia juga udah bilang kepada Ugi dan juga Dokyung untuk jangan mengganggu Hiju lagi. Dan dia juga setuju dengan Hiju, daripada kamu mengembalikan emas-emas batangan itu, mendingan kau bawa kabur aja. Terus Hiju heran dong, by the way kok tiba-tiba? Ya udahlah, mendingan penjarakan aja aku nggak mau percaya sama kamu lagi, kata Hiju gitu kan. Terus kata Jinman, udah aku bebasin kamu tapi kasih aku 2 batang ya, katanya. Oke lah, setelah itu Hiju setuju. Jinman langsung ngelepasin Hiju. Nah setelah itu Jinman ingatkan lagi Hiju untuk jangan berhubungan lagi dengan Ugi ataupun Dokyung. Ya udah, pas keluar Hiju itu bilang sama si Jinman dia bakal kasih emas 2 batang sesuai perjanjian, dan dengan syarat si Jinman ini jagain emaknya Hiju. Padahal Hiju nggak tahu kalau misalkan emaknya itu udah nggak ada gitu, tapi Jinman tetap nggak bilang. Ya udah, akhirnya emas itu diterima sama Jinman, dan setelah itu dia menghubungin Gite dan katanya dia butuh uang sebesar 1 atau 2 miliar ketika dia itu mau ngebantuin si Hochul untuk menangkap Dokyung. Tapi setelah itu dia nelpon anggotanya ketuaan dan dibilang bahwa dia menemukan si Dokyung dan juga bisa membereskan si Hochul. Terus kan Hiju ternyata pergi menemuin rekan bisnisnya dia, katanya dia mau memesan kapal yang paling cepat untuk 1 orang dan juga 1 mobil. Terus dibilang sama temennya nih kan, tunggu dulu, si Dokyung juga mesen hal yang sama loh. Heran lah Hiju kan. Terus dia cek lah HP-nya dia, ternyata sampai sekarang Dokyung gak ada ngirim uang ke rekening mereka. Disitulah dia nggak percaya lagi sama Dokyung. By the way, si Wugi itu pergi ke tempatnya Hiju di pegadaiannya Hiju kan, dan dia cek emas di situ karena dia emang pengen menyelamatkan Hiju. Cuma pas dia cek, ternyata di tempat persembunyian itu tinggal 1 lagi sisanya. Ternyata yang lainnya udah diambil sama Hiju. Nah pas dia mau keluar, ternyata ada Dokyung di sana yang juga mau nyari emas. Wugi mencoba menjelaskan semuanya kepada Dokyung, tapi dia nggak mau tahu. Alhasil dia suruh si Wugi untuk mencari emas-emas itu semuanya di mana disembunyikan sama Hiju. Kata Wugi, ya udahlah, aku coba cari gitu kan. Tapi ternyata Wugi itu kan udah tahu kok di situ emang gak ada emas lagi, dan setelah itu mereka berdua berduel. Tapi masalahnya Dokyung waktu itu ngedor Wugi. Gak lama setelah kejadian cekcok antara Wugi dan juga Dokyung kan udah berhasil pergi tuh dari sana. Datanglah Hiju ke pegadaian dan dia masuk ke dalam dan dia heran kok berantakan banget, dan dia cek ke dalam, ternyata di sana dia sudah menemukan Wugi tergeletak. Lalu dia mencoba untuk membangunkan Wugi dan untung aja Wugi masih selamat. Yang ternyata door yang digunakan Dokyung tadi itu benar-benar isinya bukan peluru asli gitu loh. Terus ditanya sama Hiju apa yang terjadi, dan dibilanglah sama Wugi bahwa kayaknya emasnya diambil sama Dokyung. Terus dicek sama Hiju, emang udah gak ada lagi, dan dibilang sama Wugi bahwa dia bukan pelakunya, itu beneran si Dokyung kok. Terus tiba-tiba anak-anak buahnya Paan itu datang ke sana. Untung aja Hiju dan juga Wugi udah sempat melarikan diri dari sana, kalau nggak bisa berabe ya kan. Terus Hiju cerita bagaimana dia itu dibebaskan sama Kim Jinman, walaupun menurut Wugi itu agak janggal ya kan. Terus dibilang sama Wugi, coba lihat ini rekaman dashboard dari mobil aku yang membuktikan bahwa memang Dokyung lah yang datang ke pegadaian dan juga mengambil emas yang ada disimpan Hiju, walaupun sisanya 1 biji aja yang ditemukan sama si Wugi.
Sementara itu, Dokyung akhirnya datanglah dia ke toko emas laki di mana dia itu masuk ke dalam sesuai dengan yang dibilang sama Jinman bahwa dia harus menjual emasnya di sana. Lalu ditawarkanlah sama Woogie kan satu batang itu sekitar 10 kilo dan kata penjualnya kayaknya butuh waktu lama sih sekitar 1 jam ataupun 30 menit lah paling cepat. Oke nggak apa-apa kata Dokyung, dia tunggu. Tapi dia nggak tahu bahwa dia itu udah dilaporkan kepada Hochul dan juga Gite. Di mana dibilanglah sama tukang emas itu kepada Gite bahwa Dokyung yang datang. Cuma kata Hochul pastikan dulu itu beneran Dokyung atau enggak. Dan rencana mereka diketahuin sama Jinman. Anak-anak buahnya Gite langsung datang ke toko emas laki itu dan menangkap Dokyung. Lalu mereka melihat identitasnya dan juga memastikan bahwa itu adalah benar-benar Dokyung. Dan mereka memberikan kabar kepada Gite dan juga Hochul. Nah, gak lama setelah itu datanglah Hochul dan dia langsung berbicara sama Dokyung dan dia menanyakan di manakah emas-emas itu disimpan. Cuma Dokyung itu bilang bahwa dia nggak tahu dan diancamlah sama Hochul hingga akhirnya si Dokyung ini ya mungkin untuk mengamankan dirinya dia bilanglah yang tahu tuh Hiju. Cuma dia sama Hiju tuh udah putus jadi dia nggak bisa menghubungin Hiju sama sekali dan Hiju juga nggak percaya sama dia. Jadi Hiju nggak kasih tahu di mana lokasi emasnya. Dan saat ini, Hiju dan juga Woogie mereka berada di tempat lokasi pembuatan emas yang biasa mereka lakukan. Dan tiba-tiba si Dokyung tuh nelpon. Kata Hiju, Dokyung nelpon nih. Kata Woogie, udah nggak apa-apa angkat aja. Kan kita harus tahu di mana emasnya. Tanya aja, udah angkat aja nggak apa-apa. Ya udah diangkatlah sama Hiju. Terus si Dokyung heran dong, loh Hiju kok bisa ngangkat telepon? Udah Hiju jangan kesini katanya. Terus diambil alih lah sama Hochul dan dia bilang, nanya sama Hiju, tolong kasih tahu di mana lokasi emasnya dan bawa ke sini. Kalau enggak, nih si Dokyung nggak bakal selamat. Ya udah dibilang sama Hiju dia bakal ke sana nantinya dan bakal pergi ke lokasi tempat penyimpan emasnya. Terus dibilang sama Woogie kan, loh Hiju tolonglah pikirkan, jangan mau tertipu. Kata Hiju, enggak kok, aku cuma pengen tahu kayaknya Dokyung parkir mobilnya dekat situ dan pasti emasnya di situ. Jadi kita ambil aja mobilnya, Bu. Si Dokyung biarin aja. Terus si Hochul dan juga Gite itu nunggu kok Hiju datangnya itu lama banget ya kan. Nah, sementara itu Hiju itu udah OTW ke sana dan dibilang sama Woogie bahwa mereka harus terpisah gitu karena nanti kok ketangkap bisa barengan. Dan kata Hiju, kalau misalkan nanti salah satu di antara mereka ketangkap, ya udah lari aja ambil emasnya. Pokoknya nggak usah mentingin diri bersama, tapi mentingin diri masing-masing aja. Kata Woogie, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, setelah itu Woogie sebenarnya menemukan mobilnya Dokyung, tapi masalahnya dia keciduk sama Jinman dan ditanya, ngapain kok kesini? Ya kayaknya di mobilnya si Dokyung ini ada emas. Ya udah buka-buka kata si Jinman kan. Dibukalah sama si Woogie. Cuma masalahnya nggak ada di situ emasnya, dicari di depan di belakang nggak ada. Terus Jinman bilang, kok kesini sama Hiju? Iya katanya. Ditelepon tapi nggak diangkat. Dan mereka menduga bahwa Hiju itu pergi ke tempatnya si Dokyung. Paniklah mereka berdua, terutama Kim Jinman. Kemudian mereka pergilah ke tempatnya Hiju. Terus si Hiju kan dia udah mau masuk tuh ke toko emas laki itu, tapi ternyata si Gite dan juga Hochul itu keluar. Terus ternyata Hochul itu tujuannya karena kan dia tahu kalau misalkan Gite itu udah berkhianat sama dia dan kerja sama Pak An. Dia tanya, tapi si Gite ini nggak mau ngaku. Hingga akhirnya pas Gite mau nyerang si Hochul lah yang otomatis terserang sama Gite dan kehilangan nyawanya. Hiju sembunyi karena dia takut banget kalau misalkan dia jadi korban selanjutnya si Hochul kan. Terus Hochul tuh masuk ke dalam dan dia bilang sama anak-anak buahnya Gite bahwa dia menghabisi nyawa atasan mereka. Setelah itu anak-anak buahnya si Gite semuanya juga dihabisin sama Park Hochul. Sementara itu Jinman dan juga Woogie itu berusaha untuk mencari Hiju ya kan. Tapi Hiju tuh udah masuk ke dalam toko itu. Dan mungkin masih ada rasa bucinnya sama si Dokyung kan. Dia bebasin lah Dokyung. Tapi pas mereka keluar keciduk sama si Hochul. Hingga akhirnya Hochul itu menyerang Dokyung karena dia berusaha untuk melindungi Hiju. Dia juga kayaknya masih cinta sama Hiju kan. Terus Hiju tuh ngedor Park Hochul berkali-kali sampai dia kehabisan peluru. Nah di luar itu ternyata udah datang si Pak An dan dia menyuruh untuk ngebawa 3 orang ini. Dan lagi si Dokyung tuh nggak mau kasih tahu dan bilang sama Hiju dengan kasih tahu sama si Hochul ini. Hingga akhirnya Hochul itu ngedor Dokyung dan Dokyung kehilangan nyawanya. Setelah itu sekarang giliran Hiju yang dipaksa sama si Hochul untuk memberitahukan di mana emas itu disimpan sama Hiju. Tapi Hiju tetap nggak mau dan memilih untuk bungkam.
Terus karena Hiju diam aja, Hochul itu memilih untuk ngemukul Hiju berkali-kali dan juga hampir menghilangkan nyawa Hiju. Tapi untung aja pada saat itu Jinman sampai ke sana dan juga menyelamatkan Hiju. Sementara itu di luar, si Wugi itu berusaha untuk menahan anak-anak buahnya Pak An agar mereka itu sampai ke sana itu nggak cukup waktu ataupun lama gitu loh. Dan Hiju itu untung dia masih bisa selamat dan juga menyiapkan dornya dia. Setelah itu dia bersama dengan si Jinman menyerang Hochul. Pas Wugi sampai di sana, si Hiju tuh udah ngedor Hochul dan Hochul pun kehilangan nyawanya. Kemudian Hiju kan juga sempat tuh kena dor dan dia bilang sama Wugi dan juga Jinman bahwa di tempat logam pembuatan emas itu kayaknya di situ tuh ada emas yang udah dia siapkan. Ya udah kata Jinman, tunggu di sini, aku sama Wugi pergi ke sana, tolong bertahan ya. Kata Hiju, oke. Dia cuma pengen hidup dan juga hidup normal dan bahagia gitu kata dia sama Jinman. Jinman bilang oke. Setelah itu dia pergilah sama si Wugi. Nah, Wugi sampai di sana kan duluan dan dia cek ternyata emang ada emasnya di sana dan rencananya dia mau bawa sendiri kan. Tapi keciduk lagi sama si Jinman. Jinman bilang, "Oh, nggak bisa nih kayak gini." Dan ternyata dibilang sama si pemilik tempat itu bahwa itu adalah emas palsu. Ya memang disuruh Hiju disiapkan gitu aja untuk dikasih sama Pak An dan akhirnya mereka benar-benar ketipu sama Hiju karena Hiju tuh sepintar itu gitu loh. Dan Hiju sekarang ada di tangannya Pak An. Dia tuh disembuhkan, pelurunya dikeluarin dari tubuhnya dan juga dijahitlah lukanya dia. Terus Pak An nanya sama Hiju pas dia udah sadar, ditanya di mana Hiju menyimpan emas-emas itu. Tapi Hiju tetap nggak mau ngomong dan bungkam dan bilang dia nggak tahu di mana. Saking keselnya Pak An bilang, ya udah kalau kau diam aja, tengoklah apa yang bakal kulakukan samamu. Terus tiba-tiba Pak An dikabarkan sama Jinman bahwa dia tahu di mana keberadaan emas-emasnya. Emas palsu itu dia foto dan dia kasihlah sama Pak An dan dia bilang kalau misalkan dia kasih emas itu tolong bebaskan Hiju. Kata Pak An, tunggu, kalian kerja sama? Dibilang sama Jinman, iya, Hiju adalah puteriku katanya, jadi tolong bebaskan dia. Pak An agak kaget dan dia kasih ngomong si Jinman sama Hiju. Terus Pak An bilang sama Hiju, nih ayahmu mau ngomong, katanya Jinman ayahmu ya. Terus dibilang sama Jinman, Hiju tolong bertahan ya, aku janji akan menyelamatkan kamu. Oke, kata Hiju. Setelah itu Jinman pergi untuk mengambil abu milik dari ibunya Hiju. Dan setelah itu abunya dia kasih sama si Wugi. Dia aja ketemu sama Wugi. Dan Wugi sebenarnya agak curiga, kok dia yang disuruh ngasih sama Hiju, kenapa enggak Jinman sendiri yang ngasih? Apakah ini tanda-tanda gitu kan? Tapi Jinman bilang udah gak apa-apa, ikutin aja rencana aku. Kata Wugi, ya udahlah, aku berharap kamu tetap selamat sih, kata Wugi gitu kan. Setelah itu mereka berdua pergi untuk menjalankan rencana yang udah disusun sama Jinman. Jadi malamnya Jinman tuh kan janjian tuh sama Pak An dan juga antek-anteknya di tempat ini. Terus dia tunjukkan emasnya, tapi dengan syarat Hiju harus dibebaskan dulu. Nah, diceklah sama anak buahnya Pak An dan katanya tadi cek berkali-kali, oke, ini tuh benar barangnya. Ya udah, setelah itu Hiju dibebaskan dan Hiju langsung berjalan ke arahnya Jinman. Setelah itu Jinman bilang sama Hiju, Hiju gak usah nengok ke belakang, kok jangan lurus aja, nanti di ujung jalan itu ada Wugi yang bakal ngebawa kamu pergi dari sini. Terus kamu gimana? Kata Hiju kan, udah, aku bisa ngurus diri aku sendiri, yang penting kamu dulu. Ya udah, setelah itu Wugi datang, lalu dia sama Hiju langsung pergi dari sana. Dan saat itulah anak buahnya si ini Pak An itu tahu bahwa emasnya adalah palsu dan saat itu mereka menyerang Jinman. Mereka mau ngejar Hiju dan juga Wugi tapi dihentikan sama Jinman dan saat itu Jinman mengorbankan dirinya dan menekan pelatuk dari door itu sendiri sehingga dia langsung kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Terus Hiju nanya kan sama si Wugi, Pak Jinman gimana nih? Kata si Wugi, nggak tahu, katanya sih dia ntar bisa tuh nyelamatin diri sendiri. Ya udah, kita cari emas itu di mana, terus kita bawa pergi dari negara ini. Terus dibilang sama Hiju, aku nggak percaya sama kamu, Wugi, kau turun di sini. Sorry banget nih, kata Hiju kan, aku emang nggak mau kamu tahu di mana lokasi emasnya. Terakhirnya ya udah Wugi mengalah
Dan dia akhirnya turun dari mobil itu dan membiarkan Hiju pergi sendirian gitu aja. Karena Hiju takut nanti ketika Ugi melihat emasnya, Ugi itu berubah pikiran. Ya udah, setelah itu Hiju mengambil emas sekitar 1 batang yang bakal diberikan kepada rekan bisnisnya dia, ya kan. Setelah itu mereka bertemu dan Hiju meminta tiket kapal untuk dia pergi 1 mobil dan juga 1 orang, dan tiketnya diberikan, terus emasnya juga dikasih sama Hiju. Ya udah, setelah itu Hiju pergilah berlayar menggunakan kapal tersebut dan dia udah benar-benar meninggalkan negara itu. Dan pada saat itu juga Hiju akhirnya mengetahui bahwa di dalam mobil itu ada abu milik ibunya dan dia akhirnya tahu nasib dari ibunya. Ya, Hiju sedih banget sebenarnya, tapi ya gimana lagi, dia udah benar-benar kehilangan kedua orang tuanya, ibunya dan juga ayahnya si Jinman. Oke, beberapa waktu telah berlalu, Hiju mewujudkan impiannya untuk pergi ke negara yang dia tuju, yaitu Perancis. Dia hidup bahagia dan juga normal-normal aja, dan dia sesekali juga ke toko roti, di mana toko roti itu juga kayak bagian bisnis dari Hiju gitu. Dan setiap Hiju ke sana, si penjaga toko roti ini, pemiliknya, dia kasih kayak bingkisan gitu sama Hiju, dan Hiju bawalah bingkisan itu ke rumahnya. Dan Hiju rumahnya itu gede banget guys, dan juga bagus banget. Terus Hiju bukalah bingkisan itu, ternyata isinya adalah dolar, uang dolar banyak banget gitu, dan ada abu juga. Yang ternyata abu itu adalah miliknya Kim Jinman. Ya udah, disimpanlah sama Hiju, dia sandingkan dengan abu milik ibunya. Ya, Yo Sun Ok. Jadi mereka benar-benar berdampingan gitu loh. Terus uang-uang tadi disimpan sama Hiju di tempat penyimpanan di rumahnya dia, kayaknya di bawah tanah gitu. Itu uangnya banyak banget di berangkasnya, dan juga emas batangannya juga masih banyak banget. Kayaknya itu nggak bakal habis-habis gitu, berapa ratus keturunan kali ya. Terus Hiju pergi ke tempat ini yang ternyata dia janjian sama seseorang, yang ternyata dia nyuruh Wugi datang ke sana dong. Wugi akhirnya datang dan dia selamat dan mereka bertemu lagi. Ya, begitulah endingnya teman-teman. Ya, kalau dibilang apa yang mereka lakukan benar atau salah, ya jawabannya salah ya, karena itu bukan hak mereka. Oh ya, by the way, ternyata ini si orang Kamboja ini juga ada di situ. Dia ngeliat Hiju dan juga Wugi. Lalu dia nanya lah sama si tempat toko roti itu kan, by the way Pak, kamu ada nggak kenalnya namanya Juharan, orang Asia gitu. Terus kata si pemilik toko roti, ya kan orang Asia banyak kesini, cewek-cewek Asia juga banyak, dari aku nggak inget gitu loh. Kata si orang Kamboja, oh ya udahlah nggak apa-apa, oke lah gitu aja katanya. Tapi balik lagi kayak aku bilang tadi, apakah yang dilakukan sama Hiju dan Wugi itu benar? Jawabannya salah. Tapi ya begitulah guys. Gimana menurut kalian untuk drama ini? Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye-bye.